Tetangga beli rumah mewah di Beijing cuma 20.000, tapi aku malah ngeluarin 30.000. Beli rumah Rio tembok retak atap bocor, semua orang bilang aku bodoh. Kata mereka otak aku kejepit pintu, orang tua marah mau putus hubungan. Tunanganku langsung minta putus, cuma si Tionghoa tua yang jual rumah, pas mau pergi, bilang sambil senyum, "Nak, benerin aja, rumah ini udah tua." Aku nggak anggap serius, sampai pas hari bongkar tembok, baru aku sadar, yang dia kasih ke aku bukan rumah Rio biasa. Namaku Joan, tahun 1990, Beijing, baru aja aku beli sebuah rumah di Dongkeng. Setelah tanda tangan kontrak, keluar dari agen properti, aku pegang sertifikat rumah, telapak tangan basah keringat, Li Jing narik tanganku. Mukanya kaku kayak besi. Joan, Kamu gila ya? 10.000, kita nabung 5 tahun. Kamu cuma dapetin barang beginian? Dia nunjuk pintu rumah Rio di dekat situ. Bicara dong. Ini kan rumah di Dongchen. Pai Meita. Halamak, dia ketawa. Itu juga disebut halaman. Temboknya retak, atapnya bolong besar. Pas hujan, di dalam taruh baskom lebih banyak daripada di luar. Tempat kayak gini bisa ditinggalin. Orang-orang yang lewat pada lihat, pada tunjuk-tunjuk kita, mukaku agak panas, bisa diperbaiki. Diperbaiki aja nanti bagus. Diperbaiki pakai apa? Uang kan udah habis kau buang. Aku bilang sama kamu Joan, masalah ini aku nggak setuju. Sekarang juga kamu pergi balikin rumahnya. Ambil uangnya kembali. Aku eratin sertifikat rumah, nggak bisa dibalikin. Kontrak udah ditanda tangan, balik nama udah selesai. ya udah. Kamu peluk aja rumah Rio kamu. Nikah ini, aku nggak jadi nikah. Dia bilang gitu, langsung balik badan pergi, nggak ada ragu sedikit pun. Aku ulurin tangan, mau narik dia, tapi tangan udah diangkat setengah, turunin lagi. Aku lihat punggungnya hilang di ujung gang, hati rasanya sesek banget. Saat itu, suara tua kedengeran di sampingku. Nah, aku menoleh. Itu Tuan Tanah, orang Tionghoa tua yang marga Cian, rambutnya udah putih, tapi masih sehat. Jangan peduli omongan orang. Kalau udah yakin sama sesuatu, lakuin aja. Dia lihat ke arah halaman itu, matanya kayak ada rasa kangen. Halaman ini, udah tua banget, benerin baik-baik, nggak bakal ngecewain. Dia bilang gitu, sambil senyum ke aku. Juga balik badan pergi. Aku sendiri berdiri di jangan megang sertifikat rumah yang baru, 30.000. Tabungan seumur hidup ortu aku. Ditambah uang tabunganku sendiri kerja 5 tahun di pabrik. Semuanya jadi halaman reyot ini. Ibuku nangis di telepon. Nah, kamu ini kayak loncat ke kobaran api. Uang itu buat nikahin kamu. Kok kamu pakai sembarangan? Aku nggak punya anak boros kayak kamu. Jangan pulang lagi. Telepon ditutup keras. Semua orang pikir aku bodoh. Cuma aku sendiri yang tahu aku nggak bodoh. Tahun 1390 thing, kebanyakan orang masih pikir gedung itu masa depan. Cuma sedikit orang, lihat nilai asli dari halaman-halaman tua ini. Aku salah satu dari sedikit orang itu. Aku tarik napas dalam. Masuk ke halamanku, pintu halamannya udah lama. Waktu didorong, bunyi krik. Halaman penuh rumput liar, tingginya setinggi 1 kaki. Rumah utama 3 ruang, kamar samping timur dan barat masing-masing 2. Genteng atap banyak yang copot. Kelihatan kayu atap yang hitam. Di tembok sebelah barat, retak gede dari atap sampai ke lantai. Kayak kelipan jelek, emang bener-bener rusak. Lebih parah dari yang aku kira, tapi aku nggak panik. Aku jalan ke tengah halaman, lihat-lihat sekeliling. Ini punya aku. Mulai hari ini, gua, Joan, punya rumah sendiri di Beijing. Walaupun rusak, tapi punya aku. Orang semua yang ngeremehin aku bakal buktiin ke kalian. Kalian semua salah. Aku simpan sertifikat rumahnya hati-hati di saku dalam, nempel di dada. Lalu, aku mulai cabutin rumput. Aku mau bikin tempat ini, jadi tempat paling bikin iri di Beijing. Kerja keras sepanjang sore, udah gelap, baru selesai bersihin rumput-rumput di halaman. Capek banget sampai punggung nggak bisa tegak. Aku nggak punya tempat tinggal. Ya udah, aku gelar tikar di lantai ruang utama. Tiduran di lantai, dari lubang di atap bisa lihat bintang-bintang. Angin malam masuk, agak dingin. Aku keluarin sisa uang di saku, hitung-hitung, sisa 321,5. Sisa tadi satu diambil, sisa setengah. Ini semua modal hidupku. Besok mau cari tukang renovasi. Uang segini pasti nggak cukup. Aku hela napas, uangnya masukin lagi ke saku. Pasti ada jalan kok. Tidur aja. Hari kedua, aku cari-cari tukang di sekitar. Begitu dengar permintaan dan budget aku, kepala mereka geleng-geleng kayak mainan. Dick, uang segini aja nggak cukup buat beli bahan. Apalagi ongkos kerja. Halaman kamu nggak bisa selesai di bawah 10.000. Pulang aja, jangan repot-repot. Ada satu tukang tua, Pak Wang, yang setuju ambil kerja. Tapi aku lagi agak kekurangan uang sekarang. Aku mau tanya Bapak, bisa nggak Bapak bantu duluan? Ntar pas aku punya uang, aku Kayaknya kamu ini anak yang jujur. Gini, gajinya gue nggak usah dulu. Lo beli bahan dulu aja. Gue sama anak buah gue yang ngerjain. Nanti pas lo udah punya duit, kasih aja. Makasih ya Pak Wang. Jangan makasih dulu. Kerjaan ini nggak gampang. Kita harus beresin dulu bagian yang berbahaya, baru lanjut. Tembok ini harus dibongkar, terus dicat ulang. Soalnya nanti kalau ambruk, bisa bahaya banget. Oke, gue ikutin aja omongan lo. Akhirnya renovasi dimulai, 300.000 terakhir yang gue punya, gue beliin semua bata sama semen. Tiap hari gue ikut kerja bareng Pak Wang sama timnya. Malamnya tidur di tikar, Li Jing nggak sekalipun nelpon. Gue pendam aja rasa kesel. Seminggu kemudian, sampailah kita bongkar tembok barat, Pak Wang angkat palu besarnya, dihantamkan ke celah retakan itu, gedebuk, plesternya berjatuhan, dipukul beberapa kali, Pak Wang tiba-tiba berhenti. Dia ngomong, "Heh, suaranya nggak bener nih." Dia ketok-ketok tembok pakai gagang palu, bunyi tong-tong kosong, tembok ini kosong, hati gue deg-degan, jangan-jangan proyek abal-abal, kalau iya, gue bakal rugi besar, gue jalan mendekat, ikut ketok-ketok juga, beneran kosong. Pak Wang mengerutkan kening. Aneh, masa tembok penyangga kosong? Bongkar aja lihat. Dia ganti palu kecil, pelan-pelan ngelupasin plesternya, lapisan plester rontok satu-satu, isi di dalamnya, mulai kelihatan, di bawah plester, bukan bata, juga nggak kosong. Ada logam kuning, ngilap redup, wajah dia langsung berubah,
Pukat banget, dia mundur satu langkah kaget, tangan mulai gemetar. Hati gue juga curiga, ini apaan sih? Tembaga. Nggak kayak tembaga. Tembaga nggak seterang gini. Aku maju, aku ambil plester tembok yang jatuh. Aku goresin kuat-kuat di batang kuning itu. Goresan tipis kelihatan, lembek banget. Kepalaku mendengung, timbul pikiran gila. Nggak mungkin. Pawang. Bongkar semua plester temboknya. Xiao Zhou, ini mending kita lapor polisi aja. Jangan lapor dulu, bongkar. Aku mau lihat isinya apa. Suaraku tenang, tapi jantungku deg-degan kenceng. J, again pintu. Jangan biarin orang masuk. Truth, kami berdua mulai ngupas plester tembok sedikit-sedikit. Plester temboknya pada lepas gede-gede, pemandangan di dalamnya makin kelihatan. Satu tembok penuh, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Penuh bang, semuanya batang kuning. Masing-masing segede buku, setebal buku. Di ruangan yang remang-remang, cahayanya aneh banget. Udaranya kayak beku. Palu pawang jatuh berak ke lantai. Dia sandar di tembok seberang sana. Dia ngos-ngosan banget. Kakiku lemes juga. Aku pegang kusen pintu, baru bisa berdiri walau goyah. Aku tatap tembok itu nggak berkedip. Aku lupa Ini emas. Sialan. Satu tembok penuh batangan emas. Otakku kosong. Pawang, ini emas kan? Ya Tuhan, ya Tuhan. Pak Wang nggak jawab aku, mulutnya komat kamit gak berhenti. Aku mendekatinya. Aku cabut satu batang dari tembok. Berat banget pas dipegang. Satu ini aja, paling nggak 5 kilo. Aku bawa ke tempat yang terang. Ada tulisan di atasnya. Pabrik pusat Zhaoxi, ada nomor seri juga, 9999. 4 buah 9, emas murni. Aku beneran kaya raya. Halaman reyot yang kubeli 30.000. Di dalamnya ada tembok penuh batangan emas. Ini seharga berapa sih? Aku nggak berani mikir. Aku takut beneran. Xiao Zhou, simpan rahasia ini baik-baik. Nggak boleh bilang siapapun. Nanti bisa timbul korban jiwa. Tentu aku tahu, aku paham pepatah, memiliki harta berbahaya. Pak Wang, makasih untuk urusan hari ini. Upahnya besok ku beri, Pak. Soal uang, nggak usah buru-buru. Kamu urus ini dulu. Ingat, jangan sampai bocor ya. Aku cubit paha sendiri, keras-keras. Ini beneran. Dan aku jalan ke dinding. Tanganku usap-usap batangan emas itu. Dingin rasanya. Beratnya kerasa. Setiap batang. Semua mewakili kekayaan yang gak terbayang. Tiba-tiba aku ingat ucapan Pak Qian. Tuan Tanah, perbaiki baik-baik. Nggak akan bikin kamu kecewa. Ternyata, maksudnya kecewa, itu maksudnya. Dia udah tahu dari dulu, dia ninggalin harta ini, buat aku. Kenapa? Aku nggak tahu. Hidupku, mulai saat ini, berubah total. Batangan yang kucabut tadi, aku balikin lagi. Lalu aku cari kain bekas, tutup tembok itu lagi, biar nggak kelihatan bekas. Aku duduk di lantai, ngeliat kain bekas itu. Jantungku masih deg-degan. Tenang, Joanne. Kamu harus tenang. Sekarang bukan waktunya emosi. Otakku muter cepat. Ide satu-satu muncul, lalu aku tolak semua. Nggak bisa. Semuanya terlalu bahaya. Aku berdiri, aku jalan mondar-mandir di dalam rumah. Cahaya bulan masuk lewat lubang di atap, bikin lantai jadi putih keperakan. Tiba-tiba aku berhenti. Aku kepikiran satu tempat yang benar-benar aman. Aku ke halaman, ambil sekop, mulai gali lubang di tengah halaman. Betul, tempat paling berbah itu tempat paling aman. Siapa yang nyangka? Di bawah halaman reyot ini, ada emas setembok yang dikubur. Aku harus sebelum subuh, pindahin semuanya. Malam udah dalam. Di gang sepi banget sampai dengar detak jantung sendiri. Aku nggak tahu dari mana tenaga segede gini. Mungkin kekuatan uang, gali kira-kira 1 jam. Dalamnya lebih 1 meter. Lubang 2 meter kali 2 meter muncul di tengah halaman. Udah cukup, aku buang sekopnya. Kembali ke kamar barat. Buka kain robek itu. Cahaya keemasan, nilauin mata lagi. Aku tarik napas dalam. Mulai kerja, 1 batang, 2 batang. Aku cabut emas batangan dari tembok satu persatu, lalu bawa ke halaman hati-hati, masukin ke lubang. Masing-masing berat banget. Kira-kira, 1 batang paling nggak 12,5 G, artinya 100 ons. Ini standar emas batangan besar. Aku bolak-balik angkut. Lengan cepat pegel. Tapi aku nggak berani berhenti. Aku nggak tahu ada berapa batang emas di tembok ini. Aku cuma tahu, aku harus selesai semua sebelum subuh. Waktu berlalu detik demi detik. Emas di tembok berkurang. Emas di lubang nambah. Pas aku naruh batang emas terakhir, masukin ke lubang, langit di timur. Udah mulai terang. Aku kira-kira hitung 1-2. Tepat 300 batang. Masing-masing 12 on 5 Jin. 3.750. Hampir 2 ton, angka ini bikin aku sesak napas. Harga emas di dalam negeri tahun 1990, kira-kira 100 yuan per gram, 1 Jin itu 500 gram, berarti 50.000 yuan. Aku nggak berani hitung. Aku takut sama angka itu, bakal bikin aku pingsan di tempat. Aku cuma tahu, mulai hari ini, uang buat aku cuma angka aja. Aku geleng-geleng kepala keras-keras, biar lebih sadar. Sekarang bukan waktunya mikirin ini. Aku ambil sekop, mulai timbun tanah. Barang-barang berharga yang mengkilap emas itu, kubur lagi ke dalam kegelapan. Ratakan tanah. Aku injak-injak lagi di atasnya. Hastin, terus aku sapu sedikit rumput liar dan daun kering dari pojok, tutupin di atasnya, kamuflase semuanya, dari luarnya, sini sama kayak sebelumnya, nggak ada beda. Akhirnya aku lega, badan rasanya kayak lemes banget, jatuh duduk di tanah. Baju basah kuyup sama keringat. Terus kering kena angin malam. Nempel di badan dingin. Udah terang banget. Aku lihat tembok barat, yang udah dikosongin itu, sekarang, itu cuma tembok biasa, tembok yang bolong, aku harus buru-buru perbaiki. Aku berdiri, gerakin badan yang pegel-pegel, terus, aku keluar dari halaman. Aku butuh uang. Buat bayar upah Pak Wang, buat beli bahan renovasi, juga butuh sejumlah uang. Buat perbaiki hidup aku nggak bisa tidur di tikar lagi. Aku jalan ke ujung gang terdekat. Di situ, ada kakek yang beli barang antik dan emas, aku pernah lihat dia sebelumnya.
Aku ambil 1 batang emas dari saku. Ini yang tadi aku sembunyiin diam-diam. Yang paling kecil, beratnya kira-kira cuma 1 jin. Itu batang emas kecil. Seharusnya waktu dinding dibangun dulu, buat isi celah-celah sudut. Di pojok tembok, aku total nemu belasan batang emas kecil kayak gini. Kalau pakai emas besar, kelihatan banget. Emas kecil ini pas, kakek lagi jualan. Di depannya ada kait, di atasnya ada botol-botol. Dia lihat aku, mata sedikit nyipit. Nak, ada barang yang mau dijual. Aku ngeluarin emas kecil dari saku dalam, kasih ke dia, aku diam aja, kakek nerima emas batang itu, mukanya berubah sedikit, dia ngeluarin senter kecil, ambil kaca pembesar lagi, liatin bener-bener, liatin sampai 5 menit. Barangnya bagus. Warisan dari nenek moyang. Itu alasan yang udah aku siapin. Kakek ketawa kecil, nggak nanya lebih. Bisnis mereka ada aturannya. Program 50, aku mengerutkan dahi. Pasaran Sarite, dia langsung potong setengah. Suka Pak Idam. Bilang adalah salah. Nak. Barang kamu ini asal-usulnya nggak jelas. Aku terima juga ada risiko. Iya, Seka. Nggak bisa lebih. Kalau setuju, sekarang juga. Aku kasih duit tunai. Coba ke tempat lain. Dia kayak yakin aku bakal terima. Dalam hati aku nyengir dingin. Main ginian sama aku ambil emas batang. Langsung balik badan pergi. Nak, kakek panggil dari belakang, aku nggak nengok. Aku mau dia tahu, aku bukan anak muda yang nggak ngerti apa-apa. Nak, ya sudah, ya sudah. Aku takut sama kamu. Udah. Gini aja kan? Ini udah harga tertinggi dari aku. Gak ada kurang lagi. Kakek tatap aku. Kiki, Cio, kami balik ke lapak. Dia ngeluarin timbangan kecil, timbang, 503 gram, totalnya, 47.785. Dia dari tas besar di belakangnya, ngambil setumpuk uang kertas. Ngitung 48.000 sama aku, lebihnya, anggap aja kenalan. Aku terima uangnya, setumpuk tebal, seumur hidupku, nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Aku masukin uang ke saku, rasanya berat banget. Aku masih ada. Mata Pak Tua langsung berbinar. Masih berapa? Kamu sanggup terima nggak? Asal barang bagus. Berapapun aku mau. Aku mengangguk. Oke, beberapa hari lagi aku cari kamu. Abis bilang gitu, aku berbalik pergi, aku harus ke bank, nabungin duit ini. Bawa uang tunai sebanyak ini, lebih bikin aku gelisah daripada bawa emas aku masuk bank. Di lobi orangnya nggak banyak. Sepi banget, aku keluarin setumpuk uang tebal dari saku, taruh di loket. Tellernya cewek umur 20-an. Dia lihat uangnya, terus lihat aku. Bajuku masih ada noda lumpur. Tatapannya agak aneh, kayak mau bilang, uang kamu dari mana? Aku nggak peduli, bilang dengan tenang. Mbak, nabung. Dia mulai ngitung satu persatu. Suara ngitung uang. Di lobi yang sepi terdengar jelas. Dia ngitung lama. Akhirnya, dia hitung uangnya sampai pas, kasih aku buku tabungan. Aku ambil buku tabungannya. Di situ tertulis, 48.000. Aku lihat angka-angka itu. Hatiku kayak melayang. Baru kemarin, semua harta aku cuma 300 lebih. Hari ini, aku jadi orang punya puluhan ribu. Masih ada lebih dari 4 orang yang jadi jutawan. Aku simpan buku tabunganku dekat di badan. Langkah keluar dari bank. Sinar matahari menyinari tubuh. Hangat. Aku rasa seluruh dunia jadi beda. Hal pertama, ia pergi cari Pak Wang. Dia di halaman, lagi ngatur muridnya. Sili, nambal lubang atap, aku jalan ke dekatnya. Pak Wang, KP, ya? Aku keluarin 2 tumpuk duit dari saku. 1 tumpuk tebal, 1 tumpuk tipis. Yang tebal ku kasih ke dia. Pak Wang, ini upah bapak, juga buat teman-teman, totalnya 10.000. Pak Wang kaget. Pahat gentingnya nyaris jatuh. Chow. Hei, nggak usah. Nggak perlu sebanyak ini. Bapak yang berhak. Bapak orang baik. Nggak ada bapak, halaman ini nggak bisa mulai kerja. Terus, tumpuk yang tipis, kira-kira 1.000, ku masukin ke tangan satunya. Duit ini khusus buat bapak sendiri. Makasih, karena kemarin bapak ingetin. Juga makasih udah jagain rahasia aku. Soal ini, cuma kita berdua yang tahu. Aku tatap matanya. Pak Wang orang pintar. Dia langsung ngerti. Ini duit tutup mulut, juga hutang budi. Dia terima duitnya. Berarti setuju jaga rahasia aku. Mukanya berubah beberapa kali. Akhirnya angguk pelan. Cow, tenang aja. Kejadian kemarin, rumah. Keluar dari halaman ini. Aku hisap sebatang rokok. Aku nggak akan ngomong sepatah kata pun. Muridku itu, Udah aku kasih peringatan juga. Dia nggak berani ngomong sembarang. Ya masukin duit ke saku. Xiaoli, jangan lambat-lambat. Kerja dong, kekuatan duit itu nggak ada batasnya. Semangat Pak Wang jelas lebih giat. Masalah utama renovasi udah beres. Aku ngerasa badan enteng banget. Selanjutnya, giliran nyelesain masalahku sendiri. Aku nggak bisa tidur di lantai lagi. Aku pergi ke gedung serba ada di Sidan. Gedung serba ada tahun 90-an. Dulu tempat paling keren se-Beijing. Di dalamnya rame orang. Jualan apa aja ada. Pertama aku beli 1 kasur spring bed. Yang empuk. Pas dibaringin bisa nyungsep gitu. Terus spray dan selimut baru bantal. Lalu aku pergi ke bagian pakaian. Pilih 2 setel baju baru buat diri sendiri. 1 pasang sepatu Willy putih. Aku dicermin. Pas pakai baju baru, kayak orang beda. Anak miskin yang kotor dan lusuh. Akhirnya, aku beli radio Merc Hongdeng. Sama 1 sepeda baru. Sepeda ondel ukuran kaki dekola AP sekitar 1.000 lebih. Mataku nggak kedip sama sekali. Dulu beli es lilin aja mikir lama. Sekarang ngeluarin duit. Cuma lihat barangnya bagus nggak lihat mahal murahnya. Perasaan kayak gini, enak banget. Aku naik sepeda baru, gantungan setang sepeda gantung radio, jok belakang bawa kasur dan spray, nyelonong lewat jalan yang rame, balik ke halaman kecilku, kakek nenek di gang lihat aku, mereka bengong semua. Wah, Cho Ani, kayaknya kaya raya. Punya sepeda, punya radio. Jangan-jangan rampok bang. Aku cuma senyum, nggak gubris mereka, balik ke halaman. Pak Wang mereka lagi kerja keras. Tembok barat bolong semua, tapi udah ditambal pakai bata baru. Aku angkut kasur ke kamar utama yang menghadap selatan. Aku rapiin spray dan selimut baru. Terus aku berbaring di atasnya. Kasurnya empuk dan nyaman. Aku nyalain radio. Dari situ terdengar suara merdu Teresa Teng, Tian Mimi. Aku pejamkan mata. Ini baru namanya hidup. Aku malah agak berterima kasih sama Li Jing.
Kalau bukan karena dia putus sama aku, mungkin aku masih sibuk mikirin mahar puluhan ribu itu, masih bangga sama rumah sempit dari kantor, bangga diri, nggak bakal ada hari ini, lagi mikir gitu. Dari ujung gang terdengar teriakan. Joan, telepon. Untuk kamu, Jam segini, siapa ya? Hatiku deg-degan, jangan-jangan Li Jing, aku jalan ke warung di ujung gang, angkat teleponnya. Oh, Joan, itu suara Li Jing, dingin banget, kayak es. Udah lebih seminggu, ini pertama kali dia hubungi aku. Aku bilang, iya, aku. Di ujung telepon dia diam sebentar. Dia bilang, Kamu di mana sekarang? di halaman. Heh, dia ketawa dingin. Oke, kamu keluar sebentar, kita ketemuan di tempat biasa, biar bicara jelas-jelas. Abis bilang gitu, dia langsung tutup telepon. Tempat biasa, warung makan milik negara di dekat sini. Dulu aku nabung lama. Baru berani ajak dia makan di sana sekali. Aku ganti baju dan sepatu baru yang kubeli. Naik sepeda baruku. Pergi ke warung itu, Li Jing udah sampai. Dia duduk di dekat jendela, makeup tipis. Pakai gaun modis. Dia lihat aku. Di matanya ada kilatan kaget. Mungkin karena baju baruku ini, tapi kejutan itu cepat berubah jadi rasa jijik. Wah, kamu tahu cara menyakiti diri sendiri juga. Dari mana uangnya? Minta sama orang tuamu. Aku nggak ngomong. Duduk di depannya, pelayan datang. Aku ambil ime, nggak lihat-lihat. Langsung, Semua menu andalan kalian pesen 1 plus 1 botol Mau Tai. Pelayan kaget. Bang. Menu andalan kami ada, Mau Tai juga ada. Tapi, ya udah antrin aja. muka Li Jing langsung muram. Dia kecilin suaranya, hampir kayak teriak. Joan, kamu gila ya? Kamu nggak sadar situasi kamu sendiri? Berani pamer di sini? Uang sedikitmu itu buat perbaiki atap rumahmu. Bukan buat kamu sia-siain kayak gini. Dia kelihatan kesel banget. Aku lihat dia. Tiba-tiba ngerasa konyol. Dia kira aku masih yang dulu, Joan yang kantong lebih kosong dari muka. Aku bilang, uangku sendiri, mau ku pakai buat apa aja terserah. Li Jing marah sampai dadanya naik turun. Baik, nggak usah debat soal ini. Dia tarik napas dalam, kayak lagi ambil keputusan besar. Joan, aku datang hari ini kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu sekarang langsung pergi. Jual aja rumah Riot itu, rugi pun harus jual. Terus bawa uangnya ke rumahku, minta maaf sama orang tuaku. Minta mereka maafin kamu. Kalau sikapmu baik, urusan nikah kita mungkin masih bisa dibicarain. Dia selesai bicara, angkat dagu tinggi-tinggi. Kamu tunggu aku jawab dengan penuh syukur. Aku ketawa. Gimana kalau aku nggak? Muka Li Jing berubah tuh. Nggak, dia kayak denger sesuatu yang nggak masuk akal. Joan, kamu jangan nggak tahu diri. Kamu berani ngomong gitu sama aku? Kamu percaya nggak? Aku bikin kamu nggak bisa bertahan di kota ini. Seumur hidup jangan harap bisa bangkit. Saat itu, pelayan mulai bawa makan babi kecap yang wangi banget, ikan squirrel yang bentuknya cantik. Aku ambil sumpit, ambil sepotong babi kecap, masukin ke mulut. Enak banget. Aku makan pelan-pelan, gak lihat dia sama sekali. Sikap cuekku bikin dia marah banget. Dia tiba-tiba berdiri. Joan, kamu maksud apa? Aku taruh sumpit, lap mulut. Gak ada answer apa-apa. Cuma merasa, kita nggak cocok. Putus saja. 3 kata itu, aku bilang dengan enteng. Li Jing tertegun. Mungkin dia pikir aku bakal nangis minta dia jangan pergi. Dia nggak nyangka sama sekali. Aku yang duluan minta putus. Mukanya merah putih bergantian. Kamu bilang apa? Kamu ulang sekali lagi. Aku bilang, besok. What's up, Bre? Kamu lewat jalanmu yang lebar, aku lewat jembatan kecilku. Kita berdua. Selesai. Oke. Joan, kamu hebat ya. Putus, ya? Kamu jangan nyesel. Aku nungguin kamu nangis peluk pekarangan jelekmu suatu hari. Dia bilang gitu. Ambil tasnya, langsung pergi. Sepatu hak tinggi ngincek lantai. Suaranya marah. Ngeliat punggungnya, aku nggak ada niat nahan dia sama sekali. Malah ngerasa lega yang nggak pernah ada sebelumnya. Kayak udah lepas beban berat. Aku tuang sendiri segelas Mau Tai. Minumannya keras banget. Wanginya enak. Aku minum pelan-pelan. Makan sayurnya. Semua makanan di meja ini, habis sekitar 200. Itu gaji sebulan aku dulu. Tapi sekarang, aku cuma ngerasa, pantai buat cinta aku yang udah hilang, juga buat masa depan aku yang baru, bersulang, abis putus total sama Li Jing, hidupku jadi adem. Aku fokusin semua energi buat ngerombak halaman. Uangnya udah ada. Progres proyek cepet bang. Pak Wang datengin lagi 7-8 tukang jago. Seluruh halaman. Jadi lokasi konstruksi yang rame banget, yang udah dibongkar. Nggak cuma tembok barat tempat nyimpen emas batang. Semua tembok yang nggak aman, semuanya dibongkar ulang batu bata. Atap yang bolong udah ditutupin, ganti genteng kaca yang baru, di bawah sinar matahari, berkilau cantik. Aku nggak suruh Pak Wang ikut cara tradisional, aku gambar desain lengkap, tetap pertahankan bentuk dasar halaman segi tapi dalamnya, aku renovasi modern. Aku mau pasang kamar mandi sendiri, juga pasang pipa gas. Dapur juga harus pakai gas. Ide-ide gini, waktu itu kelihatannya bener-bener mimpi doang. Pak Wang megang gambar, ngeliatin lama banget. Ini bisa nggak sih? Pak Wang, Bapak ikutin aja apa yang aku bilang. Pasti aman. Aku bayar mahal, beli dari selatan yang paling bagus, kloset duduk sama bahan pipa, kabel listrik juga dipasang baru. Pakai kabel tembaga paling besar, aku bahkan juga ngerencanain. Mau gali kolam ikan di halaman. Nanam beberapa pohon. Perubahan halaman. Tiap hari beda, tetangga di gang pada melongo. Tiap hari habis makan, mereka bawa bangku kecil, duduk di depan rumahku nonton, kayak nonton pertunjukan aneh. Boka ini beneran kaya ya. Lihat aja bahan yang dipakai. Semuanya paling bagus. Bata biru itu, kayu itu. Wah, di sana kerajaan aja aku belum lihat sebagus ini. Dengar katanya, dia aja beli bahan habis puluhan ribu. Dia dapat duit dari mana banyak gitu. Jangan-jangan dia ngelakuin hal yang gak legal. Macam-macam tebakan dan omongan, nyebar di gang. Ada yang iri, ada yang dengki, lebih banyak yang curiga. Telepon dari orang tuaku, pas banget waktu itu. Si Li Jing datang ke rumahku ngadu, ditambah-tambahin. Dia ngegambarin aku kayak orang gila.
Anak pemboros. Bilang aku buang-buang duit ke lubang gak ada dasarnya. Malah minjem duit ke rentenir. Sekarang udah gila. Ketemu siapa aja omong ngawur. Papaku ditelepon gemeter marah bang. Dasar bajingan. Kamu mau bikin aku dan mama marah sampai mati. Aku bilang ya, aku sama mama besok ke Beijing. Kalau kamu beneran minjem ke rentenir, aku patahin kaki kamu. Mama di sebelah nangis. Kamu cepet berhenti aja. Kita nggak usah urus halaman itu lagi ya. Uangnya balikin aja. Kita pulang. Aku dengar suara di seberang telepon. Perasaan campur aduk. Aku tahu mereka sayang sama aku. Tapi mereka nggak tahu apa-apa. Aku bilang. Ma, kalian jangan dengar omongan orang. Aku nggak minjem duit ke rentenir, aku baik-baik aja. Nanti kalau halaman udah selesai, aku jemput kalian tinggal di Beijing. Aku nggak punya anak kayak kamu. Teleponnya ditutup lagi. Aku megang gagang telepon. Berdiri lama banget. Udahlah. Sekarang apapun yang aku bilang. Mereka nggak bakal percaya. Cuma nunggu mereka lihat sendiri. Baru ngerti. Aku taruh teleponnya. Kembali ke halaman. Para pekerja masih sibuk. Di bawah sinar matahari. Bentuk awal halaman udah kelihatan. Bata hijau dan genteng hitam. Koridor melengkung. Ada nuansa kuno Beijing lama. Juga ada kenyamanan hidup modern. Ini rumahku. Ini kerajaan yang aku buat sendiri. Aku nggak lagi jadi anak miskin Joan yang nggak punya apa-apa. Aku mulai mikirin masa depan. Emas batangan ini model pertamaku. Tapi itu barang mati. Disimpan di bawah tanah. Nggak bakal ngasihin emas batangan lagi. Aku harus bikin mereka hidup. Tahun 90-an, itu zaman penuh emas di mana-mana. Asal punya pandangan, punya nyali, di mana-mana ada kesempatan, saham, properti, buka usaha. Jalan-jalan itu terbentang di depanku. Aku jual satu emas batangan besar, dapat lebih dari 600.000 tunai. Selain untuk renovasi, sisa uangnya, semua aku simpan di bank. Aku butuh modal awal, lebih butuh ilmu. Aku beli banyak, buku-buku tentang ekonomi dan keuangan. Setiap malam, setelah para pekerja pulang, aku baca buku di bawah lampu. Baca sampai larut malam, aku kayak spons, menyerap dengan gila-gilaan. Pengetahuan baru zaman ini. Prinsip ekonomi. Zaman yang milikku. Baru aja dimulai. Aku nggak cuma jaga harta ini. Aku juga mau bikin harta ini kayak bola salju. Makin gede aja, besar sampai semua orang yang anggap aku remeh. Cuma bisa ngeliatin dari bawah. 1 bulan kemudian, perbaikan utama halaman udah hampir selesai. Lantainya udah dipasang bata, tiang-tiangnya udah dicat baru. Pipa listrik dan air udah semuanya terpasang. Tinggal beberapa sentuhan interior yang halus. Kiri sedikit lebih tinggi. Tiba-tiba dari pintu halaman ada suara ramai. Aku noleh, aku lihat. Hatiku langsung deg-degan. Bapak dan ibu datang. Di belakang mereka ikut beberapa orang. Tetangga yang mau lihat keramaian. Muka bapak kelihatan pucat pasi. Bapak bawa bungkusan di tangan. Kelihatan capek habis perjalanan. Alex, adanya penuh kamar. Ibu di belakang. Matanya merah bengkak. Kelihatan banget habis nangis sepanjang jalan. Joan, suaranya bergema di seluruh halaman. Semua pekerja berhenti kerja. Mereka lihat aku dengan rasa penasaran. Aku taruh alat, lalu jalan ke arah mereka. Bapak ibu, kok bisa datang? Bapak nggak ngomong apa-apa. Bungkusan di tangannya dilempar keras ke bawah kakiku. Kalau kami nggak datang, kamu udah mau bikin onar besar. Nah loh, Joan, dia nunjuk ke semua bahan bangunan dan pekerja di halaman, tangannya gemetaran. Ini yang kamu bilang hidupmu baik. Kamu mau ngabisin semua tabungan keluarga ya? Nak. Li Jing udah cerita sama kami. Li Jing, Katanya kamu kena tipu. Uang kamu habis semua. Masih mau beli halaman reot kayak gini. Kamu juga ambil pinjaman kan? Cepat bilang yang jujur sama ibu. Nih kamu hutang berapa sama orang? Oh, ternyata ambil pinjaman ya? Pantas aja besar-besaran. Anak ini bodoh banget, uang pinjaman rentenir itu bisa sembarangan dipinjam. Aku mengerutkan dahi. Li Jing ini bener-bener suka bikin ribut. Bapak Ibu, masuk dulu aja ngomongnya. Di sini banyak orang. Di sini aja ngomongnya. Aku sengaja biar semua orang lihat aku. Zhang Dehong, kok bisa punya anak pemboros kayak kamu? Dia marah banget. Dadanya naik turun, aku tanya, halaman ini habis berapa? 30.000 batu bata nih. Terus tukang-tukang ini habis berapa? Diamku, di mata ayah, itu artinya setuju. Dia tutup mata dengan putus asa. Selesai. Semua selesai. Nah, dengerin ibu sekali ini. Berhenti ya. Halaman ini nggak usah. Kita pulang. Utangnya kita bayar bareng. Masih harus kita nggak bisa biarin kamu nyasar. Aku lihat mereka berdua, wajah tua dan cemas. Hatiku nggak enak. Aku tahu, mereka sayang aku. Cuma cara mereka bikin aku sesak. Aku bilang sama Pak Wang. Pak Wang, hari ini sampai sini dulu. Suruh teman-teman pulang. Upah tetap dihitung. Pak Wang angguk, bawa tukang-tukang pergi. Tetangga yang nonton juga bubar. Di halaman tinggal kita bertiga. Sama berantakan di mana-mana. Aku jalan ke tumpukan kayu baru datang. Itu kayu jati emas kualitas bagus. Aku titip orang ambil dari selatan. Cuma tumpukan kayu ini habis 20.000 lebih. Ayah nggak ngerti kayu. Tapi dia lihat ini kayu istimewa. Dia ulur tangan. Sentuh. Suaranya bergetar. Ini habis berapa? Ayah, kalian naik bis jauh. Pasti capek. Aku antar kalian ke kamar istirahat. Udah disiapin. Aku nggak mau debat lagi. Nggak ada gunanya. Ayah tiba-tiba menolak. Tatap aku tajam. Joan, aku tanya sekali lagi. Dibangun.
Ini rumahku. Mata ayah langsung merah. Dia angkat tangan, kayak mau tampar aku. Tapi tangan di udara, nggak jadi diturunin. Akhirnya dia lepas tangan lemas. Baik. Dia bilang baik 2 kali. Nada suaranya penuh kekecewaan dan kesakitan. Mulai hari ini, aku, Jang Dei. Nggak ngaku kamu sebagai anakku lagi? Kita pergi. Biar dia aja yang ngurusin sendiri di sini. Aku nggak mau pergi. Anakku hampir dibikin mati orang. Mau kemana aku pergi? Kalau kamu berani maksa dia lagi, aku mati di sini. Bu, jangan gitu. Suasananya langsung kaku. Aku lihat ibu yang duduk ngamuk di lantai, dan bapak yang berdiri di samping. Gemetar marah banget, baru pertama kali. Aku ngerasa nggak berdaya banget, harta yang datang. Tiba-tiba ini, enggak, semuanya bikin aku senang. Akhirnya orang tuaku tetap tinggal, ibuku ngamuk, nangis, gantung diri, bapakku nggak bisa ngapa-ngapain dia. Aku siapin buat mereka, kamar samping di timur. Pak, Bu, kalian tinggal di sini aja. Di dalam ada kasur dan selimut baru, ibuku megang selimut yang empuk itu, air matanya jatuh lagi. Beli selimut sebagus itu. Muhammad tak terajit tapi seorang isiku sebelumnya butuh uang. Bu, pakai yang bagus aja. Jangan sayang uang. Bisa hemat dikit ya, hemat. Nanti juga harus bayar utang. Bapakku muka hitam aja, jalan mondar-mandir di dalam dan luar rumah. Nggak asal banget. Dia lihat apa aja pasti nggak. Bikin rumah kayak kamar mandi. Lihat jendela kaca baru yang aku pasang. Cantik doang nggak berguna. Kena sedikit aja pecah. Mana ada sekuat jendela kayu. Makan malam aku pesen beberapa lauk enak dari rumah makan luar, babi merah, bebek panggang, dan 1 ikan kukus. Bapakku lihat aja, langsung banting sumbit. Duh, Kapan ini? Masih makan mewah gini? Utang numpuk masih boros gini. Kamu nggak deg-degan? Nak, jangan pesen lauk lagi. Besok ibu beli kol dan kentang. Pizza masak sendiri. Hemat aja sebisa mungkin. aku nggak berantem sama mereka nggak mau makan, aku makan sendiri, aku makannya nikmat banget, wajah tenang kayak gini, malah bikin bapak tambah marah. Dia pikir aku udah nyerah aja, udah nggak bisa diselamatin lagi. Pagi-pagi buta keesokan harinya, aku dibangunin sama ibu, dia kasih aku 2 kue jagung, sama semangkuk bubur putih. Nah, cepet makan. Habis ini ikut ibu ke proyek angkat bata. Aku speechless. Angkat bata. Ya, kan tim renovasi lagi libur? Kita kerjain sendiri. Semampu kita aja. Hemat upah sehari ya sehari. Bapak kamu juga udah pergi. Aku ke halaman, lihat, bapak lagi telanjang dada, susah payah nyeret semen ke pojok, dia kan udah tua, belum beberapa langkah udah ngos-ngosan. Ibu juga ambil sapu, mulai nyapu debu di lantai. Mereka mau pakai cara mereka sendiri, buat bayarin utang aku. Hatiku terasa perih banget, nggak bisa diungkapin. Pak, kalian berhenti aja. Aku nggak punya utang. Pekerjaan ini ada tukangnya. Bapak ngelap keringat. Kang, kamu bayar pakai apa? Aku bilang ya, Joan, mulai hari ini, di rumah ini aku yang pegang keputusan. Aku udah mikir. Pertama, jual dulu kayu-kayu berharga ini. Batu bata juga dijual. Dapat sedikit ya sedikit. Terus cari orang buat perbaiki halaman seadanya, yang penting bisa ditinggali. Sisanya buat bayar utang, dia udah rencanain semuanya buat aku. Satu jalan yang dia pikir paling bener. Aku geleng-geleng kepala. Pak, barang-barang di halaman ini nggak ada satupun yang boleh dijual. Tukang-tukang cuma libur 2 hari. Bentar lagi, Nah, kenapa kamu nggak dengerin nasihat? Bapakmu ini, semuanya demi kebaikanmu. Pas itu, pawang datang. Dia lihat orang tuaku lagi kerja. Aku melongo sebentar. Om dan tante pada ada di sini. Gong Lian Ju, kalian ini ngapain sih? Bapak lihat pawang, kayak lihat tukang tagih utang. Dia langsung nyamperin, sambil senyum manis. Pawang, Bapak datang. Bapak lihat soal gaji ini, bisa nggak dikasih tenggang beberapa hari? Joan sih masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Maaf udah bikin repot Bapak. Bapak tenang, uangnya pasti kami bayar. Bisa nggak bunganya jangan terlalu tinggi? Dia kayaknya nganggap Pak Wang. Sebagai bos rentenir, muka Pak Wang langsung Om, ngomong apa sih? Joan udah lunas gajinya dari dulu, malah ngasih lebih banyak. Aku kesini hari ini buat ngasih barang ke Joan. Dari becak di belakangnya, Joan. Ini bak mandi impor yang kamu minta aku belikan. Aku bawa ke sini, warna putihnya cerah banget. Pandangan orang tuaku langsung tertuju ke bak mandi yang gede banget itu. Yang putih bersih, itu barang kelihatan mahal banget. Mereka dari malu jadi kaget, terus jadi pucat. Bapak nunjuk bak mandi itu, bibirnya gemetar. Lama nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Akhirnya dia ngerti, aku nggak ngutang, aku beneran punya uang. Tapi asal uang ini, di matanya malah lebih serem. Joa, kamu bilang jujur sama Bapak. Uang ini dari mana sih? Apa kamu
mengerjain hal yang melanggar hukum. Pertanyaan ini lebih nyakitin daripada dibilang boros di hati mereka. Aku anak yang gak berguna ini, pasti gak mungkin dengan cara yang benar. Punya harta sebanyak ini. Ngadepin pertanyaan bapak, aku milih diam. Aku gak bisa jelasin. Bilang aku gali emas, batangan dari dinding. Mereka bakal kira aku beneran gila. Diamku, bikin orang tuaku makin yakin sama dugaannya. Nah, kalau beneran salah, kita serahin diri. Sekarang balik kanan masih sempat. Kamu masih muda. Jangan masa depanmu hancur seumur hidup. Bapakku kelihatan lemes banget, jongkok di tanah, peluk kepala, diem aja. Kayak langit runtuh. Pak Wang, barangnya taruh sini dulu. Makasih ya. Repot-repot Pak. Beberapa hari ini jangan kerja dulu. Biar aku urus urusan rumah. Hawang juga orangnya paham situasi. Lihat keadaan kayak gini. Udah paham sekitar 80%. Dia angguk. Lihat aku dengan pandangan kasihan. Naik becak pergi. Di halaman. Jadi sepi lagi kayak mati. Di tengah suasana yang bikin sesak ini. Dari luar pagar kedengeran suara cewek yang jernih. Bu, kalian beneran datang? Itu, Ijing. Dapat kau motif bunga baru. Tangan juga bawa sekantong buah. Kayaknya dipanggil sama orang tuaku. Kamu akhirnya datang? Tolong bantu nasihatin Joan dong. Anak ini udah nekat mau jalan yang salah. Li Jing taruh buahnya. Mukanya kelihatan ngerti banget. Dia jalan ke depanku. Ngomong dengan nada merendahkan. Joan, jangan nakal. Aku tahu kamu lagi kesel. Kan cuma gara-gara aku putus sama kamu. Kamu nggak perlu taruh masa depanmu, taruh masa tua bapak ibu, buat bikin bete. Dia berhenti sebentar. Kayak lagi ngasih aku anugerah gede banget. Asal kamu sekarang urus halaman ini. Ikut aku pulang. Minta maaf baik-baik sama Pak Bu, masalah dulu bisa aku lupain. Bapakku juga ikut bilang, Zoyan, dengerin nggak? Li Jing itu cewek baik banget. Jangan keras kepala lagi. Aku lihat mereka bertiga. Rasanya kayak nonton drama konyol. Aku bahkan males marah. Aku berbalik ambil sapu. Mulai nyapu daun-daun kering di halaman. Anggap mereka kayak udara aja. Sikap cuekku. Bikin muka Li Jing jadi jelek banget. Dia ngerasa malu. Joan, kamu sikap apa sih? Aku niat baik mau nasehatin kamu. Kamu jangan nggak tahu diri. Aku berhenti. Lihat dia. Suaraku tenang banget. Kamu pergi aja. Tapi dinginnya nggak bisa dibantah. Di sini nggak nerima kamu. Li Jing marah sampai muka jadi pucat. Baik. Kamu tunggu. Aku Pas dia mau ngamuk, dari ujung gang kedengeran suara mesin mobil. Sebuah mobil sedan hitam santana, berhenti di depan pintu halaman. Ini di gang tahun 90-an, barang langka banget. Pintu mobil dibuka, seorang pria pakai jas rapi, pria parubaya itu turun, di tangannya, bawa tas kerja hitam, langsung jalan ke arahku. Li Jing dan ortuku semua kaget. Pria itu sampai di depanku, dengan hormat sedikit membungkuk. Halo Pak Joe. Panggilan Pak Joe darinya, bikin 3 orang di situ kaku semua kayak batu. Mulut Li Jing, nggak bisa nutup, muat sebutir telur. Orang tuaku malah muka nggak percaya banget. Aku angguk, terima tas kerja yang dia sodorkan. Pak Manajer, urusannya udah beres semua. Beberapa ruko yang Bapak mau, hak miliknya udah pindah semua ke nama Bapak. Pak Manajer Liu ngomong sambil tunduk-tunduk. Terus, handphone yang Bapak bilang, udah gue usahain juga. Ini model terbaru Motorola. Sambil ngomong, dari dalam tas, ngeluarin handphone segede batu bata. Pak Joe, lihat sini. Dia sodorkan dengan hormat. Aku ambil handphone itu, sambil nimbang-nimbang seenaknya. Kerja bagus. Sisa bayarannya udah aku transfer. Kamu cek aja. Ya, Bos Joe. Kamu mah gampang banget sih ngomongnya. Aduh, Bikos nih. Baru aja balik badan naik mobil pergi. Prosesnya nggak sampai 3 menit. Tapi buat Li Jing dan orang tuaku, dampak yang dikasih, itu bener-bener revolusioner. Otak mereka, sama sekali nggak bisa ngolah info yang ada di depan mata. Jangan Bos Joe, toko, HP gede. Istilah-istilah itu satu persatu. Kayak bom, meledak di kepala mereka. Aku bawa HP gede jalan ke depan Li Jing. Dia mundur selangkah tanpa sadar. Matanya penuh kaget, bingung, plus sedikit takut. Aku kayak senyum tipis saja, lalu aku menengok ke orang tuaku bilang. Papa Mama, siang ini mau makan apa? Kita ke bebek aja gimana? Mereka lihat aku dengan tatapan kosong, lihat bata yang aku pegang, kayak lagi lihat orang asing. Nak, kamu ini siapa sih? Pertanyaan papaku, kayak jarum, nusuk suasana absurd yang ada. Li Jing dan mamaku langsung sadar. Mata mereka awas banget lihat aku. Mereka juga mau tahu jawabannya. Aku ini siapa? Kenapa tiba-tiba aku jadi sekaya ini? Aku lihat 3 muka mereka yang penuh bingung, kaget, takut. Aku senyum, masukin HP gede ke saku. Gerakan santai itu, kayak palu berat yang gak kelihatan. Ngetok hati mereka. Aku bilang, aku tetap Joan, anak kalian, mantan pacar, Li Jing. Cuma, aku lagi hoki aja. dapat duit sedikit. Suara Li Jing melengking kayak mau pecahin. Joan, kamu jangan bercanda dong. Beli Santana, beli HP gede, beli ruko di Wang Fuji. Itu mah bisa diurus pakai duit sedikit doang. Dia lebih tahu dari aku, di balik ini semua artinya apa. Itu adalah harta yang dia, bahkan untuk seluruh keluarganya, nggak akan bisa diraih seumur hidup. Bapakku juga berdiri, wajahnya serius. Nak, Kamu bilang jujur sama Bapak, uang ini bener bersih nggak? Kamu tenang aja. Uang ini, setiap sennya bersih.
Lebih bersih dari air PDAM. Itu hasil usahaku sendiri. Dapetin dengan cara... Soal apa usahanya, aku nggak bilang. Mereka juga nggak bakal paham. Kadang, penjelasan terbaik, yaitu nggak usah jelasin. Pakai fakta biar mereka diem, ayo. Pergi makan. Aku lapar. Aku duluan keluar halaman. Nggak menoleh. Aku tahu mereka bakal ngikut. Bapak dan ibuku saling topang. Jalan terhuyung-huyung di belakangku. Pikiran mereka masih kacau. Li Jing ragu-ragu lama. Dia lihat punggungku yang tegas. Terus lihat juga halaman ini yang lagi berubah total. Akhirnya, dia gigit ikut juga. Dengar Rela. Dia nggak percaya. Cowok miskin yang dulu dia buang sembarangan. Dalam waktu cuma sebulan. Bisa sukses besar. Dia mau buktiin sendiri. Ini beneran apa cuma bohong. Kami nggak naik bus. Aku di ujung gang. Langsung berhentiin taksi. Mau kemana? Wan Jude, bapak dan ibuku seumur hidup belum pernah naik taksi. Saat naik, tangan mereka bingung mau taruh di mana. Li Jing menunduk, mukanya campur aduk. Dulu. Naik taksi, itu barang pamer buat teman kerjanya. Dan sekarang, aku bahkan udah punya santana. Mobil, cuma alat transportasi aja. Wan Jude, toko bebek panggang paling terkenal di Beijing. Ruang tamu yang mewah banget. Pelayan yang pakai congsam. Begitu Mapa masuk, kaki mereka lemes. Mereka pegang lenganku. Bisik-bisik. Nah, tempat ini berapa sih biayanya? Mending kita pergi aja. Pak, udah datang yang nikmatin aja. Hari ini aku takdir. Kalian makan sepuasnya. Aku cari ruang privat dekat jendela. Duduk. Li Jing juga diam-diam ikut masuk. Duduk di tempat paling jauh dariku. Aku pesan, paket termahal, 1 bebek panggang, plus lauk pauk sepenuh meja. Waktu koki dorong gerobak. Ngiris bebek di depan kita. Mata Mapa langsung melotot. Kulit bebek yang kuning keemasan dan renyah. Daging bebek yang lembut berminyak. Wanginya semerbak. Aku buatin mereka masing-masing 1 bungkus kue lotus. Kasih. Jing, coba cheese. Mereka terima dengan hati-hati. Enak banget. Lihat mereka lahap banget. Hatiku jadi miris. Mereka seumur hidup hemat, nggak pernah nikmatin beginian. Sedangkan aku, cuma jual 1 batang emas paling kecil. Udah punya semua ini, nasib, kadang emang gak adil banget. Li Jing duduk di seberang, gak makan sedikit pun, dia cuma tatap aku terus. Matanya penuh penyesalan, iri, dan sedikit harapan yang gak realistis. 1 kali makan, habis dalam suasana hening dan aneh. Waktu bayar, habis lebih dari 300 yuan. Bapak lihat tagihan, sakit hati sampai gemeter, keluar dari restoran, aku bilang, Aku antar kalian istirahat. terus, aku berbalik ke Li Jing. Kamu mau kemana? Nada bicaraku kayak nanya orang asing. Padam Li Jing gemetar. Dia angkat kepala, matanya merah. An, dia maju selangkah. Kita. Kayaknya ada salah paham di antara kita. Suaranya pelan banget, dengan sedikit memohon. Ning lihat wajah ini. Dulu bikin aku tegi lagi. Sekarang, rasanya asing banget. Kamu tahu di dunia ini, apa yang paling gak berharga? Harga diri orang miskin, sama perasaan yang dikembalikan lagi. 2 hal ini, gak berharga sama sekali. Dulu waktu aku miskin, kamu nggak peduli. Sekarang aku punya duit. Kamu bilang ada salah paham. Aku ninggalin omongan itu, udah terlambat, sambil nuntun bapak ibu, langsung balik badan pergi. Gak lihat dia lagi, aku dengar dari belakang suara tangisan ditahan. Tapi aku gak Beberapa orang. Beberapa hal. Kalau udah kelewatan, ya udah seumur hidup. balik ke halaman. Udah sore, perasaan bapak ibuku udah lebih tenang dibanding pas datang. Bebek panggang Kuan Jude, manajer Liu panggil Direktur Zhou. Handphone gede di tangan, satu persatu, semua mengguncang pemikiran mereka. Mereka akhirnya sadar, aku gak main-main, juga gak jalan salah. Aku bener, sukses. Tapi kesuksesan ini datang terlalu tiba-tiba, terlalu hebat, bikin mereka susah nerima. Mama pegang aku, duduk di bangku batu di halaman, dia nggak bahas soal utang lagi, tapi nanya dengan hati-hati. Nah, kamu bilang jujur sama mama. Toko kamu itu, buat apa sih? Terus handphone itu apa? Kok kayak batu bata gitu? Papa juga ikut mendekat, pasang kuping dengar. Di mukanya, udah nggak ada marah kayak tadi. Yang ada, penasaran banget. Aku bilang, "Tok, itu rumah di pinggir jalan, bisa dipakai buka usaha. Aku beli beberapa, nanti disewain. Tiap bulan bisa dapat uang sewa. Ini namanya investasi. Handphone, itu telepon jalan, nggak pakai kabel juga bisa nelpon. Praktis banget." Aku coba, jelasin pakai bahasa yang mereka ngerti. Investasi, narik sewa. Papa ngomong sendiri. Bisa dapat berapa? Mama lebih peduli soal praktis. 1 toko. Mama tarik napas kaget. Dia dan papa kerja di pabrik seumur hidup. Uang pensiun mereka berdua, sebulan nggak sampai 300. Sewa 1 tokoku sebulan, setara setahun kerja mereka. Fakta ini, bikin mereka diem total. Mereka lihat aku. Matanya penuh rasa Mama, Papa, kalian jangan pikirin banyak. Kalian tenang aja tinggal di sini. Halaman bakal cepat selesai dibenerin. Nanti mau kamar, silakan. Mulai sekarang, kalian tinggal nikmatin aja. Mama matanya merah lagi. Tapi kali ini, bukan sedih. Tapi terharu banget. Baik. Dia tepuk tanganku. Nggak tahu mau ngomong apa. Bapakku jongkok di samping. Nyedot rokok, isap terus di tengah asap. Aku nggak bisa lihat ekspresi mukanya. Tapi aku tahu, hatinya pasti juga kacau banget. Besoknya, sikap orang tuaku sama aku berubah 180 derajat. Aku masih tidur, ibuku udah bawa ke aku mie telur yang masih panas. Di atasnya ada 2 telur ceplok. Nak, cepat makan. Jangan sampai lapar. Kamu sekarang orang yang urus hal besar. Makan yang enak. Ayo cepat makan. Mienya udah mau dingin. Bapak nggak lagi marah aku boros. Dia mulai mondar-mandir di halaman, ngomentarin kerjaan kuli. Mas,
Ini selabatannya harus lurus. Kalau nggak bagus. Itu kayu, harus dikasih minyak tung dulu, biar anti lembab. Dia nganggap dirinya mandor utama halaman ini. Walaupun seringnya malah bikin susah. Tapi aku nggak larang dia. Aku tahu dia butuh cara kayak gini. Buat dapetin lagi martabatnya sebagai bapak dan posisinya di rumah ini. Lihat mereka sibuk. Hatiku tenang. Dukungan keluarga, bikin aku senang lebih dari duit sebanyak apapun. So, aku ajak mereka ke salah satu toko yang aku beli di Jalan Cianmen, lokasi yang strategis banget. Waktu aku buka pakai kunci itu, toko besar 100 meter lebih. Orang tua aku kaget lagi. Mereka masuk. Sentuh ini. Lihat itu, kayak nenek Liu masuk taman besar. Tempat sebesar ini. Semua punya kamu. Suara bapakku gemetar. Aku mengangguk. Nanti di sini bisa buka restoran. Atau mal, bapakku berdiri di depan jendela kaca besar, melihat keramaian orang di luar. Dia diam cukup lama. Terus, dia berbalik. Bilang ke aku. Nak, dulu bapak salah sangka sama kamu. Bapak nggak punya kemampuan, pandangan juga sempit. Nggak ngerti hal-hal yang kamu lakuin. Kamu lebih hebat dari bapak. Mulai sekarang, apapun yang mau kamu lakuin aja. Bapak sama ibu nggak bakal ngalangin kamu. Kami dukung kamu. Aku ngerti. Pulang dari toko, aku mulai serius merencanakan masa depanku. Property. Cuma, langkah pertama dari rencanaku, aset yang stabil, arus kas yang terus mengalir. Tapi kalau mau bikin kekayaan, tumbuh secara eksplosif, aku harus masuk ke bidang lain. Pasar saham. Tahun 1999, Bursa Efek Shanghai baru aja berdiri. Bursa Efek Shenzhen juga mau buka. Zaman kapital yang nggak pernah ada sebelumnya sedang dimulai. Saham-saham yang nanti disebut Lao Bagu akan jadi titik tumpu pertama buat mengguncang seluruh dunia. Aku lagi nulis rencana, tiba-tiba handphone jadul di kantong bunyi. Suara dering yang nyaring. Bikin bapak ibuku kaget. Aku angkat, tekan tombol Halo, siapa? Coa, enggak. Paso. Ini aku Ibu Li Jing. Wang Xiulan. Dengar nama Wang Xiulan, aku mengerutkan kening. Ibu Li Jing. Yang dulu cuek sama aku. Wanita yang matanya selalu penuh penghinaan. Dia nelpon ngapain sih? Paus Chow, tante dulu beneran buta ya. Kamu tuh hebat banget. Tante harusnya dari dulu deketin kamu. Salah tante aja. Gak kenal orang hebat. Terlihat kalau kamu itu orang luar biasa. Suaranya penuh penyesalan. Kedengerannya kayak mau nangis, tapi aku nggak percaya sepatah kata pun. Setelah Xiao Jing pulang, dia ngunci diri di kamar. Seharian gak makan. Dia cerita semuanya ke aku. Salah dia gak ngerti. Sifatnya jelek. Sampai kehilangan laki sebaik kamu, dia sekarang nyesel banget. Tiap hari nangis di rumah, bilang minta maaf sama kamu. Aku bersandar di kursi, dengerin dengan tenang. Wajahku datar aja. Omongan ini, aku nggak percaya sepatah kata pun. Kalau Li Jing beneran nyesel, itu juga nyesel kehilangan duitku. Bukan aku. Wang Xiulan masih lanjut. Bos Jo, kamu yang besar hati dong. Jangan diambil pusing sama dia yang masih kecil. Kalian kan udah pacaran bertahun-tahun. Ada dasar perasaan. Coba lihat, bisa nggak kasih dia kesempatan lagi? Dia juga cuma khilaf sesaat. Asal kamu bilang, besok aku suruh dia datang ke rumah kamu. Minta maaf sama Pak dan Bu. Aku udah ngerti sekarang, ini kan lihat aku jadi kaya. Mau suruh Li Jing balik, lanjut jodoh kita. Caranya terlalu jelek. Aku bilang dengan datar. Tante Wang, Aku cuma panggil dia sekali. Dia langsung diam. aku sama Li Jing. Udah selesai. Kita nggak satu jalur ke depan. Jangan telepon lagi soal ini. Nada bicaraku tenang, tapi maksud nolaknya tegas banget. Di telepon diam beberapa detik, suara Wang Xiulan tiba-tiba berubah. Gak lagi yang menjilat kayak tadi, tapi ada sedikit nuansa manipulasi moral. Joan, kok kamu bisa setega ini? Xiao Jing demi kamu, nangis semalaman. Jangan pas udah kaya, lupa sama orang lama. Kamu begini. Hati nuranimu nggak merasa bersalah? Aku ketawa aja, hati nurani aku tenang atau nggak usah kamu pusingin. Kalau nggak ada urusan lain, aku tutup. Jangan, aku nggak nunggu dia habis ngomong. Langsung matiin telepon. HP bunyi tuh nada sibuk. Dunia jadi adem. Aku lempar HP ke meja. Ibuku dengar dari samping. Kurang lebih. Datang tanya sama aku. Itu ibunya Xiao Jing. Aku angguk. Ibuku, hela napas. Kalau tahu bakal begini, kenapa dulu begitu? Keluarga ini. Keterlaluan matre. Bapakku dengus. Matre, gimana? Ya itu matre. Dulu nganggep rendah keluarga kita, sekarang lihat anakku sukses. Mau nempel lagi? Nggak. Nah, kamu udah bener. Orang gitu jangan digubris. Dapat dukungan bapak, hati aku jadi hangat. Tapi, gangguan dari keluarga Li Jing baru awal. Besoknya, aku dapat telepon dari kampung. Saudara jauh banget, hubungannya nggak dekat sama sekali. Itu om sepupuku. Dulu di kampung, keluarga kita nggak dekat. Jarang main pas lebaran atau tahun baru. Pak telepon nyambung. Om itu ramah bang. Ini Joan, keponak. Aku ommu yang ketiga.
Aduh, dengar kamu di Beijing. Kaya raya. Hebat banget. Benar-benar bikin harum nama keluarga Zhang. Mula-mula puji-pujian yang muluk-muluk. Lalu, tiba-tiba ganti topik. Aduh, Max. Kamu lihat? Ada kamu. Itu anakku. Pao Jun. Dia tahun ini lulus SMA, nggak keterima di universitas. Lagi nganggur di rumah. Di tempatmu, gimana? Masih butuh orang nggak? Kerja apa aja bisa. Nggak milih-milih. Gimana dia dikasih makan aja? Aku belum jawab. Dia lanjut lagi. Sentru. Tante kamu akhir-akhir ini sakit? Sering sakit pinggang. Mau ke rumah sakit besar di Beijing periksa? Bisa atur-atur nggak? Baik, Hamil, kita juga udah lama nggak ketemu. Mau lihat kamu sama kakak dan mbak. Perhitungannya itu, aku di Beijing aja dengar. Datang sendiri, kayak mau bawa seluruh keluarga minta aku urus makan, tempat tinggal, kerja, juga urus berobat. Om, di sini perusahaanku baru jalan, sementara nggak terima orang. RS di Beijing. Daftar juga susah, kayaknya aku nggak bisa bantu. Aku tolak dengan halus. Siapa sangka, muka om tebal banget kayak tembok benteng. Enak, nggak bisa ngomong gitu. Kita kan satu keluarga. Saling bantu itu wajar kan? Kamu sekarang jadi bos gede. Bawahmu banyak orang. Nambah satu nggak ngaruh. Kurang satu juga nggak ngaruh. Suruh adik kamu jaga pintu aja. Nyapu lantai juga boleh. Kalau soal berobat, aku tahu kalian bos gede pasti punya koneksi. Kamu tinggal bilang ke orang aja. Beres. Kamu jangan setelah kaya. Lupa sama kita. Keluarga miskin. Lagi-lagi gitu. Lagi-lagi. Jangan lupa asal Kayak aku udah jadi kaya raya, jadi wajib, penuhin semua permintaan mereka, jadi sumber kekayaan mereka, aku nggak kasih, dibilang pelit nggak punya hati, dibilang lupa kampung. Dalam hati aku ketawa sinis. Aku tarik napas dalam-dalam, sambil ngomong ke telepon. Aku bilang satu-satu. Om, aku bilang sekali lagi, di sini nggak kekurangan orang. Rumah sakit, aku juga nggak kenal orang. Kalau kamu mau liburan ke Beijing, aku welcome. Tapi, mau aku urusin kerjaan, urusin berobat. Gak mungkin. Orang tua aku dengerin di samping, muka mereka asam banget. Mereka orang baik-baik. Peduli banget sama keluarga. Dibilang gitu sama saudara. Hati nggak enak banget. Nah, kalau enggak, suruh anaknya datang coba. Kan dia sepupumu. Mak, hal kayak gini, ada yang pertama, pasti bakal ada terus. Hari ini aku bantu om, besok om yang lain, tante yang lain, pasti pada datang ke rumah. Keluarga kita bakal jadi kayak apa? Bakal jadi lubang gak berdasar. Berapapun uang gak bakal cukup. Bisa selesai banyak masalah, tapi juga bisa bikin lebih banyak masalah. Mulai hari ini, kita harus belajar satu hal. Aku tahu, perang rebutan harta ini, itu adalah baru aja dimulai. Setelah aku tutup telepon om, aku pikir urusan ini selesai. Aku terlalu polos. Aku remehin beberapa orang. Keinginan mereka akan harta, dan ketebalan muka mereka. 3 hari kemudian, suatu sore, sebuah bus antar kota yang reyot, berhenti di mulut gang. 3 orang turun dari mobil. Orang pria parubaya, hitam, kurus. Seorang wanita parubaya, muka penuh beban. Sama satu lagi rambutnya dicat kuning. Pakai celana lonceng, mulat rokok, anak muda. Itu dia keluarga paman 3. Mereka bawa tas besar kecil. Isinya kasur sama oleh-oleh kampung. Kayaknya nggak kayak liburan. Kok malah kayak ngungsi? Mereka langsung nemu halaman rumahku. Lihat pintu gerbangnya yang menereng, sama genteng kaca baru. Mata mereka melotot. Kak Mbak Paman 3 pas masuk, langsung teriak-teriak. Sambutannya, kayak kita. Ini saudara kandung yang udah lama hilang. Orang tuaku lagi bersihin sayur di halaman. Mereka kaget. Kalian, kok bisa ke sini? Nggak bilang-bilang dulu? Wah, Mbah, kau pengen kasih kejutan. Lagi pula kan satu keluarga, datang ke rumah ponakan sendiri masa perlu bilang. Anaknya Zhang Xiaojun, yaitu adik sepupuku, ngeliat-liat ke sekeliling halaman, mata penuh iri dan serakah. Dia samperin sepeda baru yang kubeli, nendang-nendang. Kah, sepedamu bagus ya. Merek Yongjiu, pinjam 2 hari dong. Ini bukan Yongjiu, ini Feng Huang. Dan, nggak aku pinjamin. Kedatanganku. Bikin suasana halaman. Langsung ding. Wah, ponakan besar. Akhirnya, ketemu kamu. Lihat aja sekarang kamu udah jadi bos besar. Gengsinya beda banget. Paman, kalian ke Beijing ada urusan. Ya cuma mau lihat-lihat kamu. Sambil antar paman berobat di Beijing. Sama cariin kerja buat adik sepupumu. Dia ngomong kayak di telepon tadi. Ulang lagi, kayak penolakanku kemarin. Nggak ada sama sekali. Ayahku di samping dengerin. Mukanya makin jelek. Dia orang baik, tapi nggak bodoh. Dia bisa lihat, keluarga Pak D udah nempel sama kita. Ibuku agak bingung. Dia narik ujung bajuku, bilang pelan-pelan. Mending mereka tinggal dulu aja. Datang jauh-jauh, masa usir mereka? Ini kebaikannya orang dulu. Juga kelemahan mereka. Pak D denger itu, langsung manfaatin. Iya. Gak paham banget sih. Kita nggak pilih-pilih, kasih kamar aja udah cukup. Makanan juga nggak pilih-pilih. Bubur putih aja udah cukup. Dia ngomong, udah mulai ngitung-ngitung, mau tinggal di kamar yang mana. Sepupuku Zhang Xiaojun malah langsung, Pak. Aku tinggal yang itu aja. Yang itu terang. Aku lihat mereka sekeluarga. Muka mereka yang nggak tahu malu. Rasa keluargaku yang terakhir. Abis sama sekali. Itu kamar yang aku tinggali sekarang. Aku jalan ke depan mereka. Satu kata, bilang dengan jelas. Tinggal. Keluarga Pak D langsung seneng banget. Di ujung gang ada penginapan. 1.000 per hari. Termasuk makan 2 kali. Kalian mau tinggal berapa lama? Aku bisa bayarin. Udara di halaman langsung beku. Senyum Pak D kaku. Keponakan, kamu. Iya, rumahku kecil. Gak muat banyak orang. Lagi pula ini proyek berantakan dan gak aman. Alasanku gak bisa dibantah. Tapi semua pasti dengar,
Rasa jauh dan nolak di dalamnya. Di tante yang pertama marah besar, dia langsung duduk di tanah, mulai nangis sambil nepuk paha. Nggak ada keadilan. Keponakan udah kaya, kayak gak mau kenal saudara miskin lagi. Kita udah jauh-jauh datang, malah nggak dapat air minum. Udah mau diusir keluar. Gimana kita bisa hidup? Dia malu, Zhang Xiaojun juga lari ke sini. Kamu jangan keterlaluan. Bapakku itu paman kandung kamu. Kamu suruh kita nginep di Wisma. Kamu apa nggak punya hati? Aku keterlaluan. Kalian gak bilang dulu datang, mau numpang gratis di rumahku. Lagian, mau aku carikan dan obatin ibumu. Sebenarnya siapa yang keterlaluan? Aku bilang sekali lagi yang terakhir, Wisma. Aku yang tanggung? Nggak ada. Berobat. Antri sendiri Kalau setuju, sekarang aja pergi. Kalau nggak setuju, pintu di situ. Paman gemeteran marah. Dia nggak nyangka. Aku sama sekali nggak kasih muka. Kak, lihat deh. Lihat anakmu yang hebat itu. Dia mau nolak semua keluarga. Di satu sisi, adik kandung sendiri. Di sisi lain, anak yang dia hormati dan takuti, dia jadi bingung milih. Saat itu, seseorang yang bikin dia juga nggak kuduga mulai bicara. Dik, apa yang anakku bilang, itu juga keinginan kami. Kalian lebih baik nginep di Wisma aja. Uang di rumah. Semua hasil kerja keras anakku, bukan jatuh dari langit. Kami nggak bisa bantu kalian. Aku kaget lihat dia. Apa ini ibu yang baik hati, dan selalu ngutamain perdamaian? Dia berubah. Harta inilah yang bikin dia lihat keburukan sifat manusia. Juga bikin dia belajar gimana cara lindungi keluarganya. Andalan terbesar mereka, ya hati lemah orang tuaku. Sekarang sesungguhnya andalan itu juga udah nggak ada. Mereka ngotot tinggal di sini. Udah nggak ada artinya sama sekali. Baiklah, kalian keluarga Jo, berani? Kita pergi. Cih, apaan sih? Punya duit doang? Sombong banget? Cepat atau lambat, lo bakal nangis. Aku lihat punggung mereka pergi kayak anjing kehilangan induk. Hatiku tenang aja, nggak ada riak. Aku tahu mulai hari ini, aku sama yang namanya kerabat ini, udah benar-benar putus muka. Tapi aku nggak menyesal. Biang kerok kayak gitu, harus dipotong. Kalau nggak, dia bakal perlahan menggerogoti tubuh sehat kita. Mulai hari ini, rumah ini pasti makin baik. Setelah usir keluarga paman ketiga, halaman jadi sepi. Tapi aku tahu masalah nggak bakal berhenti di sini. Benar aja, besoknya, masalah yang lebih besar datang ke pintu. Kali ini yang jadi tokoh utama, ya Li Jing. 3 orang sama-sama kaya, datang dengan gaya mau tuntut kesalahan. Joan, dasar serigala, nggak punya hati. Kamu apain anak perempuanku? Ya, kemarin pulang dari sini, kayak kehilangan jiwa. Pagi ini, kami temukan dia iris pergelangan tangan di kamar mandi. Kalau nggak ketahuan lebih cepat, dia udah nggak ada. Kamu harus kasih penjelasan ke keluarga kami. Suara dia yang satu ini, penuh tenaga. Setengah dari orang di gang, keluar gara-gara suaranya. Orang tuaku dengar suara, keluar dari rumah. Lihat situasi begini, muka langsung pucat. Iris pergelangan. Aku nggak percaya. Sejauh yang aku kenal sama dia lebih jaga nyawanya daripada siapapun. Ini cuma drama lain. Pergelangan tangan kiri, diblat nor person ever minds. Beneran kayak asli gitu. Itu kan yang pacaran sama Joan, sampai bikin ribut mau bunuh diri segala. Katanya Joan jadi kaya. Terus ninggalin doi, pokoknya cowok tuh. Begitu punya duit langsung jadi brengsek, langsung belain yang lemah. Li Jianjun, bapaknya Li Jing, yang biasanya kelihatan, sopan pendiam kayak bapak-bapak. Sekarang mukanya masam, ngomong sama gue pakai nada ngadili. Zoan, anak gue, Xiaojing, udah pacaran sama lo 5 tahun. Masa muda cewek yang paling indah, udah lo ambil semua. Sekarang lo sukses, mau tendang dia begitu aja. Gak ada aturan kayak gitu di dunia ini. Hari ini, lo harus kasih jawaban. Mau minta maaf sama anak gue. Terus nikahin dia atau lu bayar ganti rugi. Kerugian masa muda anak gue. Kerugian mental. Gak boleh kurang 1 sen pun. Niat aslinya keluar, semua basa-basi sebelumnya. Cuma buat ngejar 500.000 itu. Gue lihat akting mereka bertiga. Tiba-tiba pingin ketawa, 500.000. Kok kalian gak hitung sih? Selama 5 tahun ini, gue udah ngabisin berapa duit buat dia. Gaji gue sebulan, sebagian besar buat beli baju dan kosmetik dia. Pas lebaran atau Natal, hadiah buat kalian berdua. Gak ada yang kurang dari 300.000. Tabungan gue yang 10 juta. Awalnya mau buat mas kawin. Sekarang kalian malah minta gue 500.000. Muka kalian tembok ya. Omongan gue tiap kalimat menusuk. Lo ngawur. Anak gue, Xiaojing, sama lo, itu dia yang rugi. Lo anak miskin, kalau bukan karena Xiaojing, siapa yang mau liatin lo? Sekarang lo punya duit, itu semua berkah dari Xiaojing. Keberuntungan, lo wajib ganti rugi. Logika perampok kayak gitu. Bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala, aku gelengin kepala, males repot ngomong sama dia lagi. Jelasin dong. Kepala, sama badannya gemetar kecil, kayak kelinci yang kaget. Pura-puranya beneran banget. Aku ulurin tangan, cubit dagunya. Paksa diangkat ke di matanya, penuh air mata. Kelihatan sedih bang. Licik. Aku liatin matanya, suaraku nggak keras, tapi cukup jelas buat semua orang denger. Kamu beneran potong tangan? Dia gigit bibir, angguk-angguk. Air mata jatuh di pipi. Nah pas banget, kita ke rumah sakit sekarang. Biar dokter lihat seberapa dalam luka kamu. Sekalian cek, lihat darah di pergelangan tangan kamu, sama darah di badan kamu. Apa golongan darahnya sama? Begitu keluar kata-kataku, wajah Li Jing langsung jadi pucat banget. Di matanya ada kilat. Mas kamu apa? Kamu curiga anakku pura-pura bunuh diri. Joan, kamu keterlaluan nyakiti. Apa itu palsu?
Ke rumah sakit aja lihat. Bakal tahu, pas banget. Ajak juga polisi dari kantor polisi. Jadi saksi. Pemerasan 500.000, jumlahnya gede banget, cukup buat kalian bertiga, di penjara 10 tahun, kata kantor polisi. Kayak pecik. Bikin keluarga Li Jing kaget setengah mati. Mereka cuma mau ngamuk-ngamuk minta uang, nggak nyangka sama sekali. Bakal langsung dilaporin ke kantor polisi. Wang Xiulan juga nggak berani teriak-teriak lagi. Li Jing malah gemetaran ketakutan. Luka di pergelangan tangannya yang katanya cuma digores pakai obat merah. Begitu diperiksa di rumah sakit, langsung ketahuan, nanti bukan lagi masalah perasaan, tapi kasus pidana. Lihat mereka ketakutan setengah mati. Di hatiku sama sekali nggak ada rasa puas. Aku cuma merasa sedih. Demi uang, orang beneran bisa nggak punya malu. Ayo pergi. Jangan akting di depanku. Aku bukan penonton. Demi hubungan kita dulu, hari ini aku nggak lapor polisi. Tapi kalau ada lagi, resiko sendiri. Keluarga Li Jing nggak berani bersuara. Dalam tatapan hina tetangga sekitar, lari tunggang langgang. Lebih parah dari keluarga Om San dulu. Akhirnya, sandiwara ini selesai. Aku lihat punggung mereka. Aku beneran lepaskan masa lalu. Perempuan ini, mulai sekarang, dalam hidupku, bahkan gak sebanding sama tanda baca. Aku berbalik. Mah. Urusan Beijing serahin ke kalian? Aku mau pergi jauh. Kemana? Aku menatap langit selatan. Pandanganku tajam dan jauh. Shanghai. Ke tempat uang bisa hasilin uang. Keputusan pergi ke Shanghai. Bukan sekadar iseng, renovasi halaman udah masuk. Tahap akhir, sisanya tinggal dekorasi interior, papa mamaku ngawasin aja udah cukup. Dan aku harus untuk kekayaanku, cari jalan baru. Tapi mau berdiri di era 90-an yang penuh gejolak ini. Beneran berdiri di puncak gelombang. Aku harus pergi. Kota yang udah bergema suara mesin kapital. Shanghai, aku udah bilang semuanya ke papa mama. 200.000 ini tinggal buat mereka. Sebagai dana cadangan keluarga, dan sisa biaya renovasi, sisanya 400.000, aku tukar jadi uang tunai. Masukin ke tas kanvas gede, siap dibawa ke Shanghai. Mamaku, lihat tas penuh uang itu, khawatir bang. Nak, bawa uang sebanyak ini berbahaya banget. Mending simpan di bank. Ma, sekarang ambil uang antar provinsi repot banget. Lagi pula, urusan yang mau aku urus butuh uang tunai. Tahun 1990, pembayaran elektronik masih jauh dari umum. Transaksi besar. Cara paling terpercaya ya uang tunai. Bapakku sih lebih santai daripada ibu. Pergi aja. Kau sejati harus merantau. Di rumah ada aku dan ibumu. Kamu nggak usah khawatir. Di luar hati-hati ya. Ini uang tabungan rahasia aku, 200 yuan. Kamu ambil, aku lihat uang 200 itu. Mataku berkaca-kaca. Ini mungkin bapakku. Tabungan hampir seumur hidup. Aku nggak nolak. Aku terima. Aku masukin ke saku. Iya, Pak. Besoknya, aku panggul tas kanvas yang berat itu. Naik kereta ke selatan. Kereta api warna hijau, kletek-kletek, gerbong penuh sesak. Udara campur bau keringat sama mie instan. Juga bau aneh-aneh yang nggak jelas. Aku beli tiket tempat tidur, tapi sepanjang jalan aku nggak berani tidur. Tas kanvas berisi uang itu, aku peluk erat di dada. Di dalam tas, ada 400.000 yuan tunai. Juga, satu batang emas kecil. Buat jaga-jaga kalau butuh darurat. Siapapun yang dekat aku lihat dengan curiga. Perjalanan ini sangat menyiksa. Setelah belasan jam, kereta akhirnya sampai di stasiun Shanghai. Keluar dari stasiun, udara panas lembab langsung nyamperin. Kalau Beijing, yang kering dan dingin menusuk banget bedanya. Pemandangan di depan bikin aku kaget. Rumah-rumah gaya barat berdiri tegak. Pria dan wanita modis. Di jalan banyak mobil. Mobil impor yang namanya nggak aku kenal. Juga yang di mana-mana ada. Dialek Shanghai yang lembut. Kemewahan dan gaya barat kota ini jauh melebihi bayanganku. Aku nggak buru-buru urus-urusan. Aku cari dulu. Losmen yang kelihatan resmi terus nginep. Uangnya aku kunci di kamar. Terus aku keluar jalan-jalan. Aku pergi kebun. Lihat Hotel Peace. Aku pergi ke Nanjing Road, aku ngerasain kemewahan kota Shanghai yang terkenal. Aku kayak turis yang penasaran, ngamatin semua yang ada di kota ini. Tapi aku tahu, aku nggak datang buat hiburan. Keesokan harinya, aku pergi ke tujuan akhir perjalananku, Hotel Pujang di distrik Huangpu, Bursa Efek Shanghai. Lahir di sini. Saat aku berdiri, di depan pintu ruang merah itu, aku bisa dengar dengan jelas. Detak jantungku sendiri, aku tahu di balik pintu ini, ada dunia yang benar-benar baru, yang gila. Bisa bikin orang kaya mendadak semalam. Juga bisa bikin orang bangkrut seketika. Dunia. Aku tarik napas dalam-dalam, lalu masuk. Ruang transaksinya nggak besar, tapi ramai banget. Suara orang ribut. Rompi merah adalah tanda para trader. Mereka berdesakan di depan konter. Berteriak keras-keras, nama dan harga saham. Layar elektronik di dinding. Masih sederhana banget. Di situ pakai huruf merah dan hijau. Nunjukin harga real time beberapa saham. Mal Yuyuan, Yanzhong Industrial, Genkong Electronics, File Audio, saham 8 Legendaris. Aku lihat nama-nama yang familiar ini. Darahku mulai mendidih. Ini medan tempur masa depanku. Aula penuh dengan berbagai macam orang. Ada yang pakai jas, kelihatan kayak pejabat. Ada yang bawa ranjang sayur. Ibu-ibu yang baru belanja sayur mampir. Lebih banyak yang kayak aku, orang biasa yang bingung dan penuh harap. Mereka menabung seumur hidup, semuanya dimasukkan ke pasar yang gak kelihatan, gak bisa disentuh, bertaruh pada masa depan yang gak pasti. Aku beda sama mereka. Aku gak datang buat bertaruh, aku datang buat panen, karena aku tahu masa depan. Aku cari sudut, diam-diam ngamatin, aku lihat seorang ibu, nangis sambil megang sertifikat saham. Dia jual saham Genkong Electronics yang turun. Aku juga lihat seorang pemuda, karena saham Yanzhong Industrial yang dia beli naik, dia loncat kegirangan. Suka duka silih berganti di sini setiap hari, aku nggak langsung ambil tindakan. Aku nunggu momen yang bisa bikin aku terkenal dalam sekali gebrakan. Aku di ruang transaksi, nunggu seharian penuh. Sampai tutup pasar, malamnya aku balik ke hotel.
Nggak nonton TV? Juga nggak baca buku? Aku buka peta Shanghai. Di atas kertas, badai kekayaan yang benar-benar melanda seluruh negeri. Nggak dimulai dari Shanghai, tapi dari selatan. Dari desa nelayan kecil bernama Shenzhen, 1992. Shenzhen akan menjual sesuatu yang namanya formulir pendaftaran pembelian saham. Di masa depan disebut kupon pembelian. Itu yang benar-benar bisnis modal kecil untung besar. Dan sekarang, sebelum badai itu, masih ada lebih dari setahun. Aku harus dalam waktu ini menyelesaikan akumulasi modal awal. Aku pakai pulpen di kertas putih di Bursa Efek Shanghai. Bikin lingkaran, lalu di kertas. Nulis, saham gila pertama yang aku ingat, Yuyuan Mall. Aku ingat banget. Saham ini di awal tahun 92 bakal naik karena satu berita bagus. Dalam beberapa bulan aja, dari 100 naik ke 10.000, naik 100 kali lipat. Dan sekarang harganya 320 dan masih terus turun. Semua orang pikir dia bakal bangkrut. Tapi aku tahu, ini kegelapan terakhir sebelum fajar, momenku datang. Besok, aku bakal pakai uang ini, ngetuk pintu paling gila di zaman ini. Besok, semua bakal berubah. Zaman hebat ini. Baru aja dimulai. Dan aku udah siap. Besok pagi-pagi, aku datang lagi ke Hotel Bujang di distrik Wangpu. Kali ini, aku bukan penonton lagi. Aku bawa tas kanvas penuh uang tunai. Langsung jalan ke samping aula. Meja depan perusahaan sekuritas. Di belakang meja, duduk seorang cowok pakai kacamata. Kelihatan pinter banget. Di badge di dadanya tertulis, mana client. Chow Hai, aku taruh tas kanvas di atas meja. Bunyi gedebuk. Chow Hai angkat kepala, dorong kacamatanya, ngeliatin aku dari atas ke bawah. Anak muda dari utara, pakaian biasa aja. Bawa tas kanvas yang norak. Di matanya, ada waspada profesional dikit. Mas, ada yang bisa dibantu? Aku mau buka rekening, beli saham. Chow Hai mengangguk, keluarin beberapa formulir. ITP-nya bawa nggak? Buka rekening, perlu deposit 100.000. Aku keluarin KTP. Terus dari saku ambil uang 100.000, isi formulirnya, selesai urus administrasi. Chow Hai kasih aku akun trading. Ini akun trading kamu. Mau beli saham yang mana? Beli berapa? Aku nunjuk layar elektronik di dinding. Yuyuan Mall. Chow Hai kaget sebentar. Yuyuan Mall. Mas, saham ini akhir-akhir ini turun banget loh. Di Bursa Efek sih disebut penggiling daging. Banyak investor lama yang rugi di saham ini. Kamu yakin mau beli ini? Dia jelas-jelas niat baik ngingetin aku. Aku yakin. Terus kamu mau beli berapa? Aku buka resleting tas kanvas, kelihatan di dalamnya tersusun, rapi banget. Tumpukan uang 100-an, duit merah, di bawah lampu, ada efek kejutan tersendiri. Mata Chow Hai langsung melotot, beberapa teman kerjanya di samping. Juga ikut ngintip, muka nggak percaya, seluruh meja. Jadi sunyi senyap aneh. Aku bilang dengan tenang. Ini 400.000. Aku mau all in beli Yuyuan Mall. Menurut harga pasar sekarang, bisa beli berapa? All in. Beli. Suara Chow Hai gemetar, dia kerja di bidang sekuritas. Pernah lihat banyak klien kaya, tapi kayak aku, bawa satu karung uang tunai. All in beli saham sampah, orang bodoh. Dia baru pertama kali lihat, dia pikir aku pasti gila. Mas, kamu pikir-pikir lagi dong. Pasar saham ada risiko. Investasi harus hati-hati. Kaum pegang tersebut inti kamu masukin semua. Mungkin nggak kelihatan efeknya sama sekali. Nggak usah pikirin lagi. Beli Yuyuan Mall aja. Sekarang juga. Nada bicaraku nggak bisa diragukan. Chow Hai lihat tatapan mataku yang yakin. Tahu dia nggak bisa bujuk aku. Dia telan ludah. Bos. Cepat sini. Setelah bos datang, lihat uang di tasku. Juga kaget banget. Dia konfirmasi lagi sama aku. Mas, konfirmasi ya? All in beli Yuyuan Mall. Iya. Setelah dengar jawaban iya dari aku, dia menghela napas. Ya udah. Keinginan klien, kita harus hormati. Dia sendiri yang mengawasi, nyuruh Chow Hai dan dua staf lainnya, mulai hitung uang tunai aku, uang tunai 400.000. Bukan jumlah kecil. Mereka bertiga, pakai mesin hitung uang selama setengah jam. Semua orang di ruang transaksi, pada lihat keributan kita. Mereka lihat tumpukan uang itu. Terus lihat layar, harga saham Yuyuan Mall yang hijau banget. Badon dengkingkan. Dari mana datangnya orang bodoh? Buang 400.000 percuma. Mungkin uang negara dari kantor mana gitu. Mau cari untung, ujung-ujungnya kejebak. Nah gini jadinya, siap-siap lompat dari gedung aja. Macam-macam omongan, masuk ke telingaku. Aku cuek aja, aku cuma diam ngeliat layar. Di situ tertera, Taman Yuyuan, 315 rupiah. Uangnya udah dihitung bersih, urusannya juga udah selesai. Chow Hai ngasih setumpuk tebal, sertifikat saham ke aku. Pak Chow, urusan udah beres. Total beli saham, Taman Yuyuan. 1.269 lembar. Ini sertifikat saham. Bapak simpan baik-baik ya. Makasih. Kertas-kertas ini, di mata orang lain, mungkin bakal jadi sampah kertas. 2003-3542. Tapi di mataku, itu tiket menuju kebebasan finansial. Aku angguk ke Chow Hai. Makasih. Habis bilang gitu, aku panggul tas kanvas yang udah hampir kosong. Balik badan pergi, di belakangku, banyak tatapan kayak lihat orang tolol, dan satu manajer nasabah yang geleng-geleng kepala. Aku keluar dari Hotel Bujang. Peluru udah diisi. Tunggu tembakkan, yang bakal bikin heboh seluruh Shanghai. Setelah beli saham, harinya tiba-tiba berasa lama banget. Aku nggak langsung balik ke Beijing, ninggal di Shanghai, biar aku bisa langsung ngerasain denyut pasar. Setiap pagi, aku pergi ke aula bursa, tapi nggak ke counter lagi. Cuma cari pojokan, duduk diam. Kayak penonton cuek. Harga saham Taman Yuyuan, kayak air mati. Malahan, setelah aku beli, harganya malah turun dikit beberapa hari, pernah tembus di bawah 300.
Ini bikin aku di bursa, jadi bahan ketawa receh. Banyak orang kenal aku ini, orang utara tolol yang beli saham Yuyuan 400.000. Waktu mereka lewat di sampingku, mereka melirik dengan kasihan. Ada yang, bahkan di depanku, nunjuk-nunjuk sambil bisik-bisik, lihat, itu dia, si bodoh yang ketipu, 400.000, loh, beli apa aja kan lebih baik, masa milih Yuyuan? Sekarang jadinya, udah rugi puluhan ribu. Setiap kali Zhao Hai lihat aku, dia kayak mau ngomong tapi ditahan, kayaknya dia mau ngingetin aku buat stop rugi, tapi nggak tahu cara ngomongnya. Aku bisa rasain perjuangan batinnya. Untuk semua ini, aku nggak peduli sama sekali. Hatiku, juga kayak air mati, nggak bergelombang. Aku tahu, ini cuma ketenangan sebelum badai. Gelap sebelum fajar, emang yang paling berat. Selain ke bursa, sebagian besar waktuku, kuhabiskan di perpustakaan Shanghai. Aku baca banyak soal tata kota Shanghai, kebijakan pengembangan pudong, dan jurnal ekonomi. Aku lagi nyocokin ingatanku sambil cari peluang baru. Aku tahu, cuma modal ingatan, nggak bakal tahan lama. Aku harus benar-benar paham zaman ini, biar bisa kukuasai. Suatu siang, di dekat bursa, aku makan mie di warung mie kecil, warungnya kecil, tapi ramai. Wah, banyak yang di bursa, para pialang dan investor, suka makan siang di sini. Lagi makanku, obrolan meja sebelah, menarik perhatianku. Yang ngomong adalah anakmu, umur 27-28 gitu. Kaki kacamata, kelihatan rapi. Tapi di alisnya, ada kegelisahan yang gak bisa disembunyiin. Di depannya, duduk seorang pria setengah baya. Suara pemuda ini kedengaran pahit. Kak Chen, menurut kamu, aku harus gimana? Uang nikahan yang disiapin keluarga, semua aku masukin ke Yuyuan. Sekarang turun kayak gini. Pacarku, tiap hari ribut sama aku. Kalau nggak cut loss lagi, perkawinan bisa batal. Kiming, aku udah bilang sama kamu dari dulu. Saham Yuyuan ini, airnya terlalu dalam. Dari awal nggak seharusnya disentuh, sekarang cut loss aja. Masih bisa balik modal dikit. Kalau nggak, bener-bener rugi total. Tapi, Kak Chen, aku udah pelajari laporan keuangan Yuyuan. Fundamentalnya nggak ada masalah. Aset bersihnya tinggi banget, rasio utangnya juga rendah. Dan lokasinya di Kuil Cheng Huang. Itu kan kawasan paling inti di Shanghai. Kak Chen, bayangin. Begitu dokumen pembangunan Pudong turun, dia pasti penerima manfaat terbesar. Harga saham nggak seharusnya serendah ini. Logikanya sih gitu. Tapi pasar saham nggak pakai logika, cuma pakai cerita. Sekarang bandar terang-terangan mau jebol pasar. Kamu cuma pemain kecil, bisa lawan bandar. Dengerin saran kakak. Terima rugi dan keluar aja. Anak muda yang namanya Chen Qiming ini bikin aku agak terkejut. Di era yang penuh spekulasi kayak gini. Kayak dia, yang benar-benar pelajari fundamental perusahaan. Sangat langka. Dan pendapatnya hampir sama persis dengan pendapatku. Aku lihat dia. Tiba-tiba timbul rasa kasihan. Atau bisa dibilang, rasa sayang sama bakat. Orang kayak gini, kalau dia bisa lewati rintangan ini, masa depannya nggak terbatas. Aku berdiri, jalan ke meja mereka. Sobat, menurut aku, pendapat kamu nggak salah. Seharusnya tahan dulu. Mereka berdua melongo, nengok ke atas, lihat aku tamu nggak diundang. Chen Qiming kenal aku, di wajahnya, ada ekspresi rumit sekilas, kaget, juga sedih. Lu juga pecundang. Lu pantas ngajarin gue? Dia jelas juga tahu aku, 400.000 buat beli cerita gemilang Yuyuan. Di depan goblok besar kayak aku ini, analisis fundamental dia itu, makin kelihatan konyol. Lu siapa sih? Kami ngomong, lu ikut campur aja. Gelap nggak bakal terus-terusan. Fajar udah mau datang. Pegang cek yang lu punya. Dia bakal kasih kejutan. Abis bilang gitu, aku bayar, balik badan pergi, ninggalin mereka berdua, saling pandang. Aku nggak tahu kata-kataku. Berapa banyak yang bisa dia dengerin. Aku cuma ngerasa, harus ngomong aja. Soal jodoh ini, aneh banget. Mungkin, mie yang ini hari ini, bisa ngerubah nasib seseorang. Atau mungkin, nggak ada yang berubah. Aku balik ke hotel. Lanjut baca buku. Hari-hari, lewat satu-satu. Cuaca Shanghai, makin dingin. Di bursa, belukon soal Yuyuan Mall, juga makin nggak ada yang bahas. Karena udah anjlok ke 250, jadi saham mati yang nggak ada yang lirik. Bahkan tatapan bos hotel ke aku, penuh rasa iba. Semua orang ngerasa, gue hancur. Cuma gue sendiri yang tahu. Saat pertarungan pamungkas, mau tiba. Suatu hari di bulan Desember, hari yang kelihatannya biasa aja. Pemerintah kota Shanghai mengadakan konferensi pers. Setujui Yuyuan Mall jadi pilot reformasi saham perseroan. Sementara, umumin bakal ngeluarin duit gede buat kawasan komersial Kuil Cheng Huang di-upgrade total. Kabar terbaru, Bursa Efek Shanghai ngumumin saham Yuyuan Mall dan lainnya mulai hari ini diperdagangin. Begitu kabar keluar, seluruh Shanghai langsung geger 253. Naik. Harga saham Yuyuan Mall langsung bereaksi. Gerak. Yuyuan Mall. Dari 251, loncat ke 260, di aula langsung ada teriakan kecil. Semua mata fokus ke layar elektronik itu, 280, 300. Harga saham kayak naik roket, dengan sudut yang gak masuk akal, naik gila-gilaan. Yang tadi masih ngetawain, orang yang bilang Yuyuan saham sampah, semua pada melongo. Mereka ngusap-ngusap mata, gak percaya sama yang dilihat. Ada apa sih? Kabar baik apa?
Cepet cari tahu. Orang yang punya info, dapat dari berbagai sumber. Tahu keputusan pemerintah kota. Terbit saham baru. Renovasi Kuil Cheng Huang. Ya ampun, ini kabar baik gede banget. Main pasar udah selesai bersihin, mau mulai naikin. Seluruh aula langsung gila. Semua orang kayak disuntik darah ayam. Lari ke meja transaksi. Beli, jangan dorong, jangan dorong. Aku yang duluan. Kerumunan padat. Situasi sempat nggak terkendali. Jauhai dan teman-teman kerjanya sibuk banget sampai kewalahan. Order beli yang nggak terhitung, kayak salju berterbangan ke arah mereka. Tapi udah telat, harga saham dalam belasan menit udah tembus 350. Dan masih naik terus, kelihatan banget. 380, 4 Di lobi, semua pada tarik napas dingin. Gue baru jual kemarin. Jual 300. Gua rugi 50.000, bro. Kalau tahu, gua tahan sehari lagi. Nice loh, putus asa, rame-rame, perasaan campur aduk. Sementara gue, masih duduk di pojokan itu, kayak orang nggak ada urusan. Di muka gue, nggak ada kegirangan, juga nggak ada semangat, cuma ketenangan. Akhirnya datang juga. Semua ini, udah gue duga dari awal, mata gue, nembus kerumunan yang ribut, nempel di depan konter. Gue liat Chen Qiming, dia juga ikutan di kerumunan. Tapi dia nggak beli, juga nggak jual, dia cuma melongo lihat layar itu, ngeliatin angka merah yang loncat-loncat di muka dia. Penuh keterkejutan, kegirangan, dan rasa bersyukur selamat dari bencana. Terus, dia kayak ingat sesuatu, tiba-tiba noleh di tengah kerumunan, cari sana-sini, akhirnya, pandangan dia bertemu di udara. Jam, terus dia nyibak kerumunan. Susah payah jalan ke arah gue. Dia sampai di depan gue, bibirnya gemetaran. Lama banget gak bisa ngomong. Akhirnya, dia menghadap gue, nunduk dalam-dalam. Pak Jo. Terima kasih. Kalau bukan karena omongan Bapak waktu itu. Gua tahu. Nih, yang itu bener-bener ngubah nasib dia. Gue cuma ngomong yang harus gue omongin. Kamu sendiri yang berhasil menjaga hati nuranimu. Dia menatapku. Kok kamu bisa tahu? Matanya penuh rasa hormat dan kagum, aku cuma nyengir, gak jawab. Ini bukan akhir. Ini baru awal. Gilanya masih panjang nih. Bel penutupan pasar berbunyi. Harga saham Yuyuan Mall akhirnya berhenti di angka 512 dalam sehari, naik 2 kali lipat. Subscribe jutaku, jadi lebih dari 80 juta. Cuma sehari, aku udah balik modal, uang buat beli satu kompleks rumah di Beijing, tapi ini beneran baru awal. Aku tahu, di setahun ke depan, ini saham ini bakal bikin keajaiban yang gak bisa dibayangin siapa. Pemandangan malam Shanghai indah banget. Ini pertama kalinya. Aku sengaja pakai itu buat nelpon. Aku telepon rumah, cepet banget diangkat. Halo. Siapa? No. Gimana kabarmu di Shanghai? Uang belanjanya cukup nggak? Kedinginan nggak? Rangkaian perhatian itu bikin hatiku hangat. Bu, aku baik-baik aja. Uang juga cukup. Aku di sini dapat duit dikit. Berapa? Ibuku tanya dengan hati-hati. Kira-kira dapat sekitar 10 juta. Di ujung telepon, kedengeran ibuku narik napas kaget. Nah, cukup. Kita nggak usah cari kaya raya. Yang penting selamat dan sehat. Udah dapat untung, cepet pulang aja. Belum. Pertempuranku baru aja dimulai. Aku tahu saat ini. Di Beijing, di banyak tempat, ada banyak banget mata yang ngeliat, sedang gempar karena kebangkitan aku, tapi aku udah nggak peduli. Sejak hari pertama aku punya harta ini, aku sadar, aku bakal berdiri di level baru. Level yang cuma bisa mereka lihat dari bawah. Aku di Shanghai, tinggal setahun lamanya. Selama setahun ini, aku nggak pernah balik ke Beijing. Aku jadi investor saham Shanghai beneran. Hidupku tiap hari, cuma bursa saham dan hotel. 2.1 guys. Harga saham Yuyuan Mall kayak naik roller coaster. Setelah kejadian awal mulai bergejolak, konsolidasi, bahkan sedikit turun. Setiap kali turun, bikin pasar panik, banyak orang jual rugi dan cabut, tapi aku nggak jual satu lembar pun. Chen Qiming juga gitu. Dia jadi satu-satunya temanku di Shanghai. Kami sering makan bareng di warung mie, diskusiin pasar, dia ke aku. Dari awalnya segan, jadi percaya banget. Dia mau jadi muridku. Aku senyum, bilang kita teman, kawan seperjuangan. Aku kasih tahu dia, cara pikirku beli ruko di Beijing. Pakai uang hasil saham, beli aset fisik yang kelihatan dan bisa dipegang. Itu namanya lindung nilai risiko. Dia dengar sampai matanya berbinar, kayak disiram air es. Kita bikin kesepakatan, hasil dari saham, dibagi 50-50, dia urus pantau dan trading. Aku kasih arah besar, aku kasih fotokopi KTP Shanghai, dan akun saham. Semua ke dia, ini kepercayaan 100%. Chen Qiming terharu sampai mata berkaca-kaca. Angkat tangan sumpah nggak bakal khianati aku. Aku tahu, aku nggak salah lihat orang. Selain main saham, aku juga lakuin hal lain. Beli rumah tua kolonial di Shanghai, sama kayak si Yuan di Beijing. Dulu, nggak disukai banyak orang mau pindah ke apartemen baru. Aku pikir mereka semua bodoh. Rumah-rumah ini, peninggalan sejarah, karya seni yang unik, juga harta berharga di masa depan.
Aku pakai dari keuntungan pertama saham Yuyuan Mall. 2 juta yang dicairin dari kenaikan itu. Di concession Prancis, beli 3 villa tua. Masing-masing, punya taman besar yang cantik. Hari balik nama, Mata Makla Property. Lihat kayak lihat monster. Dia nggak ngerti, kenapa ada orang habis duit sebanyak ini. Beli rumah model lama kayak gini, aku males jelasin. Belalang musim panas nggak ngerti waktu, akan buktiin semuanya. Awal 1992, harga saham Yuyuan Mall, setelah hampir setahun sepi, akhirnya capai puncak yang sesungguhnya. Seiring kebijakan pembangunan Pudong, semakin jelas, harganya, mulai naik dengan cara yang hampir gila, meroket naik, 5.000. 8.000, orang-orang di bursa, semuanya jadi gila. Mereka tiap hari lihat garis naik yang melesat ke langit, garis kaget, sampai mati rasa, sampai putus asa. Karena di tangan mereka, udah nggak ada chip lagi. Hampir semua di tangan aku dan Chen Qiming. Kami jadi di pasar saham Shanghai, legenda misterius. Nggak ada yang tahu siapa kami, cuma tahu, ada dana misterius dari utara. Di saham Yuyuan Mall ini, nunjukin keajaiban. Waktu harga saham tembus 10.000, aku telepon Chen Qiming, jual semua. Aku cuma bilang 2 kata, Chen Qiming nggak ragu sama sekali. Paham, 1 hari daging, semua saham Yuyuan Mall yang kita pegang. Jual semua, kita cairin dan cabut. Meninggalkan cerita yang bikin seluruh Cina terkejut banget. Beberapa hari kemudian, Chen Qiming di ruang VIP bank. Kak Jojo. Lihat nih. Gue ambil buku tabungan, angka di atasnya, panjang banget sampai gue hitung beberapa kali. 8 digit. 43 juta. Ini bagian gue yang seharusnya, artinya, kita total dapat 86 juta, dengan modal 400.000, dalam waktu lebih dari setahun, naik 215 kali lipat. Gue lihat angka itu, tapi hati gue nggak terlalu bergejolak. Kayak cuma serangkaian kode doang. Resepsionis ruang VIP. Uang di sini, resepsionis ruang VIP, bikin perusahaan investasi. Namanya Yuan Fang, ke Shenzhen. Ini kesempatan lebih gede dari Yuyuan. Begitu lo sampai Shenzhen, ikut instruksi gue, bisa ngumpulin berapa? Chen Qiming kaget, dia nggak nyangka gue bakal ngasih uang sebesar ini. Semua ini kebanyakan, gue kibas-kibasin jaket gue. Pergi aja, untuk memulai era kita, yang sesungguhnya. Kak, gue pasti nggak bakal ngecewain lo. Zuisan begat dan wasuman sang manfaat. Gue beli mobil, warna hitam, Mercedes S600 model terbaru. Biasa disebut, macan kepala. Urus semua dokumen, habis 160 juta. Beijing, gue balik. Mobil macan kepala melaju di jalan tol Beijing-Shanghai. Mulus, sunyi, sama kereta hijau yang aku naiki pas datang. Itu 2 dunia yang beda banget. Aku buka jendela kereta, angin kena muka, lebih dari setahun. Aku dari seorang yang bawa uang tunai 400.000, anak miskin yang gelisah gak karuan, berubah jadi orang dengan harta hampir 100 juta. Modal besar yang tenang dan santai. Nasib hidup. Kayak mimpi banget. Waktu aku nyetir sampai di kota Beijing, udah sore. Aku nggak langsung pulang. Aku nyetir ke Sidan, di gedung department store. Aku belanja gila-gilaan. Wah bokap, beli jaket kulit model terbaru, jam tangan Swiss, buat nyokap. Beli kalung emas, mantel bulu cerplay, sama berbagai suplemen paling mahal. Minuman keras mahal. Isi bagasi dan kursi belakang Mercedes. Penuh banget. Rasanya ngeluarin duit. Masih enak banget. Tapi udah gak ada yang dulu. Kenikmatan balas dendam. Lebih kerasa puas yang tenang. Ngeluarin duit buat keluarga. Emang sudah kewajiban. Waktu aku nyetir mobil hitam keren ini, masuk pelan-pelan ke gang yang familiar. Seluruh gang. Heboh bang, anak-anak lari di belakang mobil. Orang dewasa berdiri di pintu rumah. Julurkan leher ngeliat. Ini mobil siapa? Keren banget Mercedes. Ini Mercy gede. Pasti lebih dari 1 miliar. Yang ini dewa apa yang datang? Dalam tatapan terkejut, iri, dengki, aku berhentikan mobil. Halamanku udah berubah total, pintu halaman yang dulu rusak, ganti jadi pintu kayu merah besar dan tebal, di pintu gantung 2 lampion antik, di depan pintu, ada 2 sosok yang berdiri menunggu dengan penuh harap, itu bokap dan nyokapku. Pasti mereka dengar suara dari luar, terus keluar lihat, pas pintu mobil terbuka, aku turun dari kursi sopir, mereka berdua, kayu beneran, pipa rokok, bokap, jatuh ke tanah, nyokap nutup mulut, matanya nggak percaya banget pak, Ma. Aku pulang. Pulang aja udah cukup. Nyokap gemeteran badannya, mata bokap basah, setahun gak ketemu. Mereka agak tuaan dikit, tapi semangatnya bagus. Nyokap tepuk-tepuk punggungku, ngomel terus, tetangga-tetangga juga pada ngumpah. Mereka lihat yang nyetir itu, rahan mereka jatuh ampe ke tanah. Beneran Joan, bukannya dia ke Shanghai. Kok pulang bawa Mercy? Itu mantel bulu mewah. Ya Tuhan, satu aja gajiku setahun kali ya. Ini buat lo. Ini punya lo? Orang tuaku udah bengong total. Mereka lihat barang-barang itu. Tangan aja nggak tahu taruh di mana. Pas itu, di kerumunan, aku lihat sosok yang familiar, Wang Xiulan. Ibunya Li Jing. Dia juga ikut nonton di kerumunan. Pas dia lihat aku, lihat mobil yang aku bawa, lihat barang-barang yang aku beli, wajahnya berubah kayak palet warna. Seru banget, dari kaget sampai iri. Terus nyesel banget, badannya goyang-goyang, hampir nggak berdiri. Orang sampingnya nahan. Mbak Wang, kamu nggak apa-apa. Coba lihat tuh Joan, sekarang sukses banget. Dulu kalau kamu nggak biarin keluargamu, Xiao Jing putus sama dia. Sekarang keberuntungan ini, kan semuanya jadi milik keluargamu. Kata-kata itu, kayak pisau, nusuk banget ke hati Wang Xiulan. Mukanya pucat pas, bibirnya gemetar. Nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Aku dengar, Li Jing akhirnya nikah sama seorang kepala seksi kecil di BUMN, hidupnya biasa aja. Nggak jelek nggak bagus. Tapi dia nggak pernah punya kesempatan lagi buat nyentuh hidupku yang sekarang. Level kehidupan kayak gini, aku lihat Wang Xiulan kelihatan hilang semangat. Hatiku sama sekali nggak terganggu. Aku tuntun orang tuaku, masuk ke halaman, bunyi bam, nutup pintu gerbang, semua keributan dan gosip, semuanya di luar pintu.
Pas masuk halaman, baru aku benar-benar kaget sama pemandangan di depan mata. Di sini, udah nggak bisa disebut halaman lagi. Bener-bener kayak Taman Sujo. Di tengah halaman, digali kolam teratai kecil. Di dalamnya ada beberapa ekor ikan koi. Di pinggir kolam, ada batu karang buatan dan satu pohon dengan bentuk yang kokoh. Pohon pinus penyambut tamu. Kamar timur diubah jadi ruang teh. Kamar barat jadi ruang baca. Disatukan jadi satu, ruang tamu yang luas dan terang. Dekorasi gaya Cina, furnitur kayu merah, elegan dan berwibawa. Lebih baik dari yang aku gambar di rencana. Jauh lebih bagus 10 kali lipat. Aku tahu, orang tuaku di atas, mencurahkan seluruh jerih payah mereka. Gimana? Nak, bapakku tangan di belakang. Kayak jenderal yang menunggu di inspeksi. Nadanya penuh kebanggaan. Lumayanlah, aku mengangguk kuat-kuat. Kalian capek-capek ya? Ini lebih bagus dari istana kerajaan. Ibuku ketawa, sampai keluar air mata. Kamu suka? Udah cukup. Malam, kita bertiga sekeluarga. Di halaman aja, siapin meja makan. Nggak ada orang lain. Aku nemenin bapak. Minum muta yang aku bawa pulang. Guijo, kecap-kecap bibir. Enak banget. Emang beda. Dia lihat aku. Matanya penuh perasaan. Nak, kamu udah sukses sekarang. Punya karier sendiri. Mama bapak jadi tenang. Tapi masalah pribadimu harus dipikirin juga. Aku senyum aja. Nggak usah buru-buru. Jodoh itu, kalau waktunya tiba, pasti datang sendiri. Aku angkat gelas. Aku minum untuk kalian. Makasih ya. Di bawah sinar bulan, bayangan kita bertiga kelihatan panjang. Halaman kecil ini, simpan semua masa laluku. Juga bakal buka semua masa depanku. Aku nggak lama di Beijing. Setelah nikmatin kehangatan keluarga beberapa hari, aku berangkat lagi. Kali ini, pergi ke Shenzhen. Perusahaan investasi Yuan Fang, di bawah pimpinan Chen Qiming, udah berdiri kokoh di Shenzhen. Gengsi udah dapet. Selanjutnya, harus cari keuntungan. Kita bukan lagi spekulan pasar. Kita mulai investasi di sektor real. Dengan dana yang aku pegang, aku ambil saham beberapa perusahaan teknologi yang waktu itu masih belum terkenal. Yang bikin VCD, yang bikin minuman, yang bikin pesan instan. Setiap keputusanku pada saat itu kelihatannya agak aneh bin ajaib. Tapi Chen Qiming sama aku punya kepercayaan yang hampir buta. Dia bakal setiap ide aku dilaksanakan dengan sempurna banget. Imperium bisnis aku. Gitu aja, di tengah dui-dui, tumbuh dengan liar. Beberapa tahun kemudian, waktu gelombang internet melanda Cina, Yuan Fang Capital udah jadi salah satu di industri, raksasa yang nggak bisa diabaikan. Dan aku, nama Joan, juga sering muncul di berbagai sampul majalah keuangan. Orang-orang panggil aku jenius investasi, pelopor zaman. Nggak ada yang tahu. Aku cuma seorang cheater dari masa depan. Aku juga pelan-pelan terbiasa sama identitas baru. Naik pesawat kelas 1, nginep di hotel bintang 5. Pergi kemana-mana ada sopir dan bodyguard, sama bos-bos dari berbagai industri, bercanda santai. Aku udah banyak berubah, tapi ada beberapa hal yang nggak pernah berubah. Misalnya, aku tiap tahun ngeluarin setengah waktu, balik ke halaman kecil di Beijing itu, di sana. Itu akar aku. Orang tua aku, bener-bener jalani hidup yang dulu. Nggak berani mimpiin pensiun kayak gitu. Ayah aku kecanduan main catur dan mancing, tiap hari bawa joran, naik mobil Audi yang aku beliin buat dia. Pergi ke kolam ikan di pinggiran kota, mancing aja 1 hari. Para bapak-bapak di gang, pada iri banget. Ibu aku malah suka jalan-jalan. Aku cariin sopir dan pemandu khusus buat dia. Dia, pemandangan indah Cina, semuanya udah dijelajahin. Setiap pulang, pasti bawa banyak oleh-oleh. Selalu penuh tawa dan canda. Cuma omelan mereka soal urusan pribadi aku juga makin banyak. Udah kenalin banyak yang mereka anggap cewek yang setara. Ada anak bos, juga ada anak pengusaha. Aku udah nolak sambil senyum. Kok, soal pasangan hidup, nggak ada tuntut. Aku cuma percaya sama perasaan. Suatu sore yang cerah, aku lagi baca buku di halaman. Seorang cewek pakai baju putih. Rambutnya dikuncir kuda. Dorong pintu halaman rumah kita. Dia tetangga baru di gang kita. Anak seni rupa. Kucing lompat ke atap rumah kita, nggak bisa turun. Dia minta tolong, aku angkat kepala, lihat dia berdiri di bawah pohon pinus itu. Sinar matahari nyusup lewat celah daun, nyinari tubuhnya, kayak bersinar sendiri, senyumnya, bersih banget, kayak mata air jernih. Hatiku, di detik itu, kehilangan 1 detak, aku pikir, jodoh yang aku tunggu, sepertinya udah datang, terus lewat bertahun-tahun. Aku udah jadi bapak dari 2 anak. Istriku, yaitu cewek yang cari kucing itu. Kerajaan bisnisku makin besar juga, tapi aku masih suka tinggal di halaman kecil itu. Suatu malam musim dingin turun salju, anak-anak udah tidur, aku dan istri, masak teh di ruang teh. Dia tanya, Sepanjang hidupmu, keputusan paling benar apa? 30 tahun lalu, beli halaman ini. Kirain lo bakal bilang nikahin aku sih. dinding yang dulu nyimpen emas batangan, udah diperbaiki mulus kayak baru. Di atasnya tergantung lukisan buatan istriku. Gambarnya halaman ini, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. 4 musim berganti. Aku ulurkan tangan, alus-alus dinding itu. Dindingnya dingin. Kokoh, nggak kedengeran lagi suara hampa. Tapi di hatiku, terasa penuh banget. Emas batangan sepenuh dinding itu, kasih aku awal buat terbang ke langit. Tapi yang beneran bikin aku terbang lebih tinggi, dan jalan lebih jauh, adalah zaman yang penuh gejolak ini, dan aku di era ini. Setiap pilihan yang aku buat, aku berdiri di depan jendela, ngelihat salju berjatuhan di halaman, semua sepi banget. Aku tahu, ceritaku, masih jauh dari selesai. Zaman besar ini, baru aja mulai. Thanks, besok bakal jadi hari baru lagi. Penuh kesempatan, juga penuh tantangan. Dan